Nah, konteksnya adalah bahwa pada perayaan ulang tahun perkawinan tersebut itu dirayakan bersama para ajudan dan para ART, termasuk di sana ada Joshua juga, almarhum Joshua dan beberapa yang lain, dan terlihat kedekatan Bu Putri memperlakukan para ajudan semuanya sama, termasuk juga para ART. Ini yang kalau kita hubungkan dengan keterangan ahli sebelumnya, ada relasi informal memang yang terjadi di antara Bu Putri dengan para ajudan dan para ART. Bahwa ada salah satu pihak yang salah tafsir tentu itu di luar kendali terdakwa Bu Putri Chandrawati. Dan peristiwa ini, perayaan ulang tahun ini sebelumnya adalah surprise yang diberikan oleh terdakwa Ferdy Sambo, dan Pak Ferdy Sambo pada saat itu meminta bantuan Joshua untuk mencarikan kue tersebut sebagai surprise untuk Bu Putri. Jadi sampai dengan tanggal 7 tengah malam dini hari tersebut, sebenarnya hubungan semua orang yang ada di foto ini sangat baik dan tidak ada persoalan yang terlihat dari interaksi tersebut, dan ini berkesesuaian dengan saksi-saksi yang lain. Kemudian saudara penasihat hukum, saudara kami berikan kesempatan untuk menyerahkan, untuk penjelasannya nanti diberikan pada waktu pledoi saudara. Izin yang mulia, ini perlu kami jelaskan karena tentu saja bukti yang digunakan adalah bukti yang muncul di proses persidangan yang mulia. Mohon izin majelis, kami akan keberatan kalau sudah dilakukan oleh majelis seperti itu dan tetap akan dilanjutkan. Kami berpetokan pada pasal 70 dan pasal 71 KUHP menyangkut masalah kewenangan dari penasihat hukum di dalam berhubungan dengan terdakwa itu harus selalu diawasi oleh majelis hakim, penuntut umum, dan kepala lembaga pemasyarakatan. Dan kami mohon apa yang disampaikan ya sudah disampaikan. Ya. Tidak perlu ada penjelasan. Terima kasih. Jadi Izin yang mulia. nanti saudara kami berikan kesempatan pada saat pledoi. Izin yang mulia, kami sebagai terdakwa baik secara langsung ataupun melalui penasihat hukum, demi prinsip keberimbangan peradilan, kalau jaksa penuntut umum bisa menghadirkan bukti-bukti dan diberikan waktu yang cukup, kenapa pihak penasihat hukum dari terdakwa tidak diberikan bukti dan kesempatan untuk menghadirkan bukti dalam waktu yang cukup juga? Ya. Jadi saya pikir kami berharap Betul, majelis hakim kami memberikan mempertimbangkan itu. waktu kepada saudara, biarkan majelis yang menilai, tetapi kesempatan yang itu saudara gunakan pada saat nanti diajukan pledoi. Saudara hanya kami berikan kesempatan untuk menyerahkan saja. Hukum acaranya demikian. Sebenarnya untuk bukti-bukti dari pihak terdakwa itu diserahkan pada saat pledoi, bukan pada saat saksi meringankan. Jadi silahkan diajukan, kami terima seperti yang permintaan saudara kemarin. Untuk penjelasannya nanti saudara jelaskan pada saat pembelaan nanti. Begitu ya. Izin yang mulia, saya mohon diberikan kesempatan untuk bisa menjelaskan sedikit lagi. Konteksnya seperti ini yang mulia. Ada bukti-bukti yang memang hanya bisa terlihat dan dijelaskan di dalam proses persidangan. Bahwa kami menurut KUHP itu diberikan kesempatan mengajukan pembelaan, itu pasti akan kami gunakan karena itu memang hak dari terdakwa. Sama halnya dengan kewenangan dan hak dari penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Jadi kami mengajukan permintaan pada yang mulia untuk diberikan kesempatan yang berimbang. Ini kan prinsip betul, kami kita. berikan kesempatan yang berimbang pada saat pembelaan saudara. Kan hukum acaranya sudah mengatakan demikian. Ini kan untuk kepentingan pembelaan terdakwa kan. Saat ini kalau saudara mengajukan bukti, kita terima dan nanti saudara jelaskan pada saat pembelaan. Itu saja. Silakan. Mohon izin yang mulia, sebelum kalaupun tidak bisa ditayangkan seperti itu, kami menjelaskan poin pendek-pendeknya saja, bukti apa yang kami ajukan, dan kemudian nanti akan kami serahkan secara keseluruhan pada yang mulia. Ya, saudara hanya boleh menyerahkan tanpa dikomentari, itu saja. Nanti penjelasannya saudara jelaskan di itu. Ya, silakan.
Jadi ini sudah dikoordinasikan juga Yang Mulia. Ada beberapa, mungkin kami minta waktu pendek saja. Ya, silahkan kalau mau ditampilkan nggak apa-apa, saya berikan kesempatan tapi tidak dikomentari. Komentar saudara nanti pada saat pembelaan. Oke, Ya, tidak silakan. saya komentari, hanya menyebutkan apa Silakan. daftarnya saja. Silakan. Terima kasih. Bukti B1A sampai dengan B1E adalah foto perayaan ulang tahun perkawinan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Cenrawati yang kedua-dua tanggal 7 Juli 2002 di kediaman Magelang. Bukti B2 adalah foto ruang tamu kediaman di Magelang. Bukti B3A sampai dengan B3H adalah foto acara tali kasih HUT Polri tertanggal 1 Juli 2022. Kemudian bukti 4A dan bukti 4B adalah foto saksi Richard Eliezer melakukan sterilisasi kediaman Duren 3 nomor 46. Bukti B5 adalah foto almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat saat menyetrika baju di ruang tamu di kediaman Magelang pada tanggal 3 Juli. Kemudian bukti B6A sampai dengan B6B adalah tangkapan layar pesan WhatsApp saksi Kodir atau Dirianto dengan almarhum Joshua mengenai kondisi CCTV di kediaman Duren 3 nomor 46 tertanggal 17 Juni dan 19 Juni 2022. CCTV-nya rusak pada saat itu yang di dalam. Kemudian bukti B7 adalah foto aktivitas tes COVID-19 antigen yang dilakukan oleh saksi Daden kepada almarhum Joshua untuk SOP acara internal di kediaman Bangka pada bulan September 2020. Bukti B8 adalah foto aktivitas almarhum Joshua sebagai penanggung jawab perlengkapan kediaman rumah Bangka, Saguling dan Duren 3 tanggal 3 Mei 2021. Bukti B9A sampai dengan B9G adalah foto kedekatan antara Pak Ferdi Sambo dan Putri Candrawati bersama para ART dan ajudan di beberapa acara. Kemudian bukti B10 adalah foto saksi Daden bersama almarhum Joshua di sebuah tempat hiburan malam. Kemudian bukti B11A sampai dengan B11B adalah tangkapan layar video CCTV di kediaman rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2022 terkait dengan terdakwa Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Kemudian bukti B12 tangkapan layar video CCTV di Komplek Polri Duren 3 tertanggal 8 Juli 2022 berkaitan dengan Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Bukti B13 rekaman video perayaan ulang tahun Ferdi Sambo di kediaman Duren 3 tahun 2020. Kemudian bukti B14 rekaman video tali kasih HUT Polri tanggal 1 Juli 2022. Bukti B15 rekaman video perayaan HUT RI ke-75 keluarga Ferdi Sambo dan Putri Candrawati bersama dengan para ART dan ajudan. Bukti B16 rekaman video aktivitas isolasi mandiri saksi Daden bersama saudara Matius di kediaman Duren 3 nomor 46. Bukti B17 rekaman video aktivitas tes COVID-19 antigen yang dilakukan oleh terdakwa Ferdi Sambo kepada almarhum Joshua. Bukti B18 rekaman video aktivitas saksi Daden melakukan isolasi mandiri di kediaman Duren 3 nomor 46. Bukti B19 rekaman video perayaan ulang tahun perkawinan yang ke-22 Pak Ferdi Sambo dengan Bu Putri. Kemudian bukti B20 rekaman video kediaman di rumah Magelang. Bukti B21 rekaman video kediaman Saguling 3 nomor 29, ini rumah pribadi. Bukti B22 rekaman video rute perjalanan badminton dari Saguling 3 yang melewati Duren 3 nomor 46. Bukti B23 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang tata cara dan persyaratan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan laboratoris kriminalistik barang bukti kepada Laboratorium Forensik Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bukti B24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bukti B25 Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana atau whistleblower dan saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborators di dalam perkara tindak pidana tertentu. Bukti B26 Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 1 tahun 2015
tentang standar operasional prosedur penyelidikan pengamanan internal di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 8. Bukti B27, standar operasional prosedur penanganan COVID-19 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2020. Bukti B28A dan B28B, risalah penyelesaian pengaduan Ferdi Sambo terhadap media cyber terasgorontalo.com tertanggal 11 Oktober 2022 dan putusan Dewan Pers tertanggal 7 Desember 2022. Kemudian bukti B29 adalah satu bundel sejumlah berita hoax terkait dengan perkara Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati. Bukti B30, satu bundel berita perubahan keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Bukti B31, satu bundel rangkuman kinerja Propam di era kepemimpinan terdakwa Ferdi Sambo. Bukti B32, satu bundel putusan pengadilan terkait dengan kasus pasal 340, pasal 338 dan juga penerapan pasal 55 KUHP. Untuk bukti B32 kami mengajukan 4 keputusan, yaitu putusan dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso yang menegaskan dibutuhkannya motif dalam pembuktian. Kemudian dengan terdakwa Ratno Afriyadi bin Rapior, ini terkait dengan dibutuhkannya wajib dibuktikannya jangka waktu dan kondisi yang tenang bagi terdakwa dalam pembunuhan berencana. Kemudian putusan dengan terdakwa Rudianto terkait dengan wajibnya dibuktikan motif dalam perkara pembunuhan, khususnya pembunuhan berencana, dan putusan atas nama Albert Benyamin Solihin terkait dengan diwajibkannya ada kesadaran bersama dalam penerapan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP khususnya turut serta. Kemudian ada bukti B33, satu rangkap BAP Richard Eliezer Pudihang Lumiu, print out tanggal 5 Agustus tahun 2022. Bukti B34, print out juga berita acara penolakan penandatanganan berita acara pemeriksaan tersangka Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Dan nomor 35, B35, surat pencabutan kuasa Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang diberikan kepada Silitonga and Tambunan Law Firm tertanggal 6 Agustus 2022. BAP tanggal 5 Agustus inilah dan beberapa turunannya yang kemudian diakui oleh Richard sebagai keterangan bohong pada saat itu. Demikian disampaikan Yang Mulia. Silakan. Dia juga. Baik, kami terima bukti-bukti yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Selanjutnya kita saudara masih memiliki, penasihat hukum masih memiliki 1 kali kesempatan lagi persidangan, yaitu hari Selasa yang akan datang. Para terdakwa silakan duduk di kursi. Izin Yang Mulia. Tadi kami serahkan 35 bukti, uraiannya akan kami sampaikan di pledoi dan juga beberapa tambahan bukti-bukti yang relevan untuk memperkuat pembelaan akan kami sampaikan di pledoi. Ya, terima kasih. silakan.
Eh, Selanjutnya kita persidangan yang akan datang akan memeriksa berapa saksi atau ahli yang akan dihadirkan penasihat hukum. Rencana yang untuk tanggal 3 kami menghadirkan ahli dan meringankan masing-masing satu yang mulia. Masing-masing satu. Baik, kita tunda pada hari Selasa yang akan datang dengan agenda pemeriksaan ahli atau saksi meringankan dari para terdakwa. Sidang nomor 796 PB 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo dan sidang perkara nomor 797 atas nama terdakwa Putri Chandrawati dinyatakan ditutup. Hah? Diurutin ya, Pak? Diurutin. Nggak
Mohon berdiri. Majelis Bismillah. Silakan. Sidang perkara nomor 796 atas nama terdakwa Ferdi Sambo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Ferdi Sambo sehat hari ini? Baik, silakan pindah di samping penasihat hukum saudara. Sidang perkara nomor 797 atas nama terdakwa Putri Chandrawati dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Putri sehat hari ini? Baik, silakan pindah tempat duduknya di samping penasihat hukum saudara. Baik, kita periksa kita dengarkan keterangan saksi dulu, saudara penasihat hukum. Setelah itu baru bukti yang saudara mau ajukan. Silakan langsung dibacakan. Terima kasih majelis diberikan yang kami hormati majelis hakim dan penasihat hukum yang kami banggakan dan kami akan membacakan beberapa saksi yang sesuai kemarin kesepakatan kita, yaitu atas nama Sugeng Putut Wicaksono, Sartini, DRS Seno Soekarto dan Rojiah, sama Novianto Rifai. Oleh karena itu kami mohon waktu untuk membacakan. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Berita acara pemeriksaan saksi atas nama Dr. Andus Seno Soekarto, MBA, lahir di Brebes pada tanggal 14 April 1938, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan, pensiunan Polri, pendidikan S2, alamat Komplek Polri Duren 3 nomor 32 RT 5 RW 1 Pancoran Jakarta Selatan. Pada pokok-pokoknya di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi menjelaskan sekarang ini saksi merupakan pensiunan Polri sejak tahun 1993 dan saat ini menjabat sebagai Ketua RT 05 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Komplek Polri Duren 3 sejak tahun 2012. Tugas dan tanggung jawab sehari-hari saksi adalah untuk mengurus administrasi warga mengenai kependudukan warga RT. Kemudian saksi menerangkan bahwa pada tempat saksi menjabat, yakni Komplek Polri Duren 3, terdapat keamanan CCTV yang aktif selama 24 jam. Diketahui CCTV tersebut memiliki 2 DVR dengan masing-masing DVR memiliki 8 channel. 1 DVR digunakan untuk 8 channel, 1 DVR yang lain digunakan untuk 1 channel. Selanjutnya saksi menerangkan CCTV yang dipasangkan pada lingkungan Komplek Polri Duren 3 sejak sekitar tahun 2016 yang merupakan hasil dari inisiatif dan pendanaan swadaya warga, sehingga CCTV tersebut merupakan milik warga. Perawatan CCTV tersebut juga dilakukan dengan pendanaan secara swadaya dengan penanggung jawab Ketua RT, yaitu saksi sendiri. Dapat saksi jelaskan bahwa letak DVR dan monitor CCTV terdapat pada pos Satpam. Adapun yang bertanggung jawab atau mengoperasikan CCTV tersebut adalah Satpam Komplek Polri Duren 3. Selanjutnya saksi menjelaskan bahwa titik pengambilan gambar CCTV pada Komplek Polri Duren 3 terdapat 9 dengan rincian titik pemasangan sebagai berikut. 1. Depan rumah nomor 52 yang mengarah ke depan pintu masuk Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 2. Depan rumah nomor 47 yang mengarah ke bawah Jalan Duren 3 Barat B. 3. Depan rumah nomor 12 yang mengarah ke pintu gerbang bawah Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. D. Depan rumah nomor 6 yang mengarah ke sisi kiri Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 5. Depan rumah komplek nomor 27 yang letaknya paling ujung dan pojok dekat makam kamera mengarah ke barat Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan.
Depan rumah nomor 31 kamera mengarah ke Gang Buntu atau Gang Poluan dahulu. 7. Depan rumah nomor 41 mengarah ke gang menuju rumah Pak RT Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 8. Depan rumah nomor 30 mengarah ke pintu gerbang barat Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 9. Pas di gapura lapangan kamera mengarah ke gerbang barat samping rumah nomor 46 Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Kemudian saksi menjelaskan bahwa yang menjadi operator untuk CCTV tersebut adalah Satpam yang bertugas untuk menjaga keamanan di lingkungan Komplek Polri Duren 3. Selanjutnya saksi menjelaskan bahwa perawatan yang dilakukan di saat terdapat kerusakan pada CCTV, perawatan atau perbaikan terakhir yang dilakukan pada CCTV adalah pada Januari 2022 yang diakibatkan oleh sambaran petir. Saat itu telah dilakukan penggantian DVR menggunakan dana swadaya dari warga. Selanjutnya saksi menjelaskan, pada tanggal 9 Juli 2022, saksi tidak mengetahui apapun menerima laporan mengenai penggantian CCTV Komplek Polri Duren 3 pada hari Senin setelah saksi mengetahui bahwa terdapat penembakan yang terjadi di Komplek Polri Duren 3 melalui pada tanggal 8 Juli 2022 yakni saksi Marjuki dan Satpam yang melaksanakan piket pada tanggal 9 Juli 2022 yakni saksi Zafar untuk menanyakan mengenai kejadian dan CCTV pada tanggal 8 Juli 2022 tersebut. Bahwa saudara Marzuki dan Zafar menjelaskan secara sekilas bahwa di VR CCTV diganti oleh orang yang tidak dikenal pada tanggal 9 Juli 2022. Selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 7.30 WIB, saudara Marzuki dan saudara Zafar datang ke tempat tinggal saksi dan menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 ada sekitar 3 sampai 5 orang yang datang mengaku sebagai anggota polisi ke pos pengamanan Komplek Polri Duren 3, namun tidak memberitahukan di mana bertugas dan juga tidak memberikan nama. Lalu mereka mengganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru. Kemudian saksi juga menjelaskan bahwa penggantian DVR CCTV dilakukan tanpa izin dari saksi selaku ketua RT dan saksi baru mengetahui mengenai penggantian DVR CCTV Komplek Polri Duren 3 pada tanggal 11 Juli 2022. Kemudian saksi juga menjelaskan bahwa CCTV dan DVR yang terdapat di RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan Komplek Polri Duren 3 yang ada di pos Satpam adalah milik warga RT 5 RW 1 karena dibeli dari uang hasil iuran warga. Untuk saksi ini cukup yang mulia untuk saksi RT. Selanjutnya saksi nanti dulu. Bagaimana keterangan saksi ini, saudara terdakwa Ferdi Sambo? Terima kasih yang mulia. Saya mohon izin ada yang saya akan bantah keterangan dari Pak RT ini bahwa di tahun 2016 itu disampaikan bahwa itu hasil pendanaan swadaya warga itu tidak benar, tapi pendanaan dan pembelian dari saya selaku warga Komplek Polri dan bukan dari iuran warga. Hal ini juga sudah dibenarkan oleh saksi Marjuki dan saksi Kodir. Terima kasih yang mulia. Itu saja ya? Ya yang mulia. Baik, bagaimana saudara terdakwa Putri Chandrawati terhadap keterangan saksi ini? Mohon izin yang mulia, saya tidak ada tanggapan. Tidak ada tanggapan. Baik, silakan dilanjutkan lagi. Izin yang mulia. Yang mulia, sebentar. Tadi kami cek di berkas BAP Dr. Andes Sugeng tadi ya. Seno, Dr. Andes Seno ini hanya ada dalam berkas Pak Ferdi Sambo, jadi tidak masuk dalam berkas perkara Bu Putri, makanya tidak ada tanggapan. Dan mohon kesediaan jaksa penuntut umum juga menyebutkan saat membacakan saksi itu untuk terdakwa siapa dan pada BAP pemeriksaan kapan. Terima kasih yang mulia. Silakan lanjutkan. Baik, terima kasih. Mohon izin melanjutkan. Berita acara pemeriksaan saksi pada hari ini Jumat tanggal 5 bulan Agustus tahun 2022 sekira jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Saya penyidik Andriansyah SHMH dan seterusnya selaku penyidik pada kantor kepolisian
berdasarkan surat perintah penyidikan nomor SP Sidik. Langsung saja. Untuk saksi atas nama Sartini, tempat tanggal lahir Kuningan 23 Juli 19. Enggak perlu kita bacakan, langsung saja. Saya langsung saja. Keterangan saksi ini telah diberikan di bawah sumpah oleh penyidik dengan memberikan keterangan sebagai berikut. Saat ini saya bekerja sebagai asisten rumah tangga keluarga Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai sekarang untuk tugas dan tanggung jawab saya sebagai ART untuk membersihkan rumah, bantu-bantu saudari Susi untuk memasak. Saya bekerja sebagai ART untuk rumah Bapak Ferdi Sambo yang berada di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Saya sebagai ART bekerja tidak berdasarkan jam kerja. Apabila ada yang perlu dikerjakan maka akan dikerjakan. Untuk sehari-hari saya tidur di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Selain saya ada ART lainnya yaitu saudari Tini dan saudari Jia. Bahwa saksi ketahui terkait kediaman Bapak Ferdi Sambo yang beralamat di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan untuk di lantai 1 terdapat 3 kamar, yaitu kamar pertama digunakan oleh Dirianto alias Kodir, kamar kedua digunakan oleh saya sendiri, kamar ketiga digunakan oleh saudari Susi. Satu ruangan gudang yang digunakan untuk menyimpan barang-barang seperti beras, sepatu, tisu, barang-barang kebutuhan rumah tangga, garasi mobil. Untuk di lantai 2 saya tidak tahu karena selama saya bekerja 1 bulan saya hanya membersihkan lantai 1 dan yang saya ketahui di lantai 2 hanya terdapat ruang makan serta kamar anak Bapak Ferdi Sambo yang bernama Arka. Bahwa setahu saya yang tinggal sehari-hari atau menempati rumah Bapak Ferdi Sambo yang berada di Jalan Saguling nomor 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan selain saya adalah sebagai berikut: Saudara Damson, Saudara Dirianto alias Om Kodir, Saudari Jia dan Saudari Jia. Yang saya ketahui untuk rumah Bapak Ferdi Sambo yang berada di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan digunakan untuk tempat tinggal sehari-hari oleh Bapak Ferdi Sambo, Ibu Putri Chandrawati dan keluarga Bapak Ferdi Sambo para ART dan driver. Sedangkan rumah yang beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan, saya tidak mengetahui rumah tersebut. Bahwa saya tidak kenal dengan almarhum Nofriansa Yosua Huta Barat dikarenakan saya baru bekerja selama 1 bulan. Bahwa kegiatan saya pada tanggal 2 Juli 2022 saya masih berada di rumah beralamat di Kuningan sekitar pukul 19.00 WIB. Saya berangkat dari Kuningan untuk bekerja ke Jakarta dengan menggunakan mobil travel. Kemudian pada tanggal 3 Juli 2022 sekira jam 04.00 WIB saya tiba di rumah majikan saya yang beralamat di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian yang saya ketahui rumah tersebut adalah milik Bapak Ferdi Sambo. Setiba saya di rumah tersebut saya diterima oleh saudara Dirianto alias Kodir. Lalu saya beristirahat sampai sore dan saya berkenalan dengan ART lainnya antara lain saudari Jia, Susi Dirianto dan Om Damson. Setelah itu pada saat berkenalan tersebut saya dijelaskan oleh saudari Jia untuk pekerjaan yang akan saya lakukan sehari-harinya antara lain membersihkan rumah, menyapu, mengepel, mencuci pakaian dan menyetrika pakaian dan lain-lain. Selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2022, saya sudah mulai bekerja membersihkan rumah dan dikenalkan kepada anak dari Bapak Ferdi Sambo yang bernama Kak Trista dan Mas Arka. Sedangkan berdasarkan keterangan saudari Jia, untuk Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sedang tidak ada di rumah karena sedang di luar kota, Magelang, dalam rangka mengantar anak sekolah. Untuk kegiatan dari tanggal 4 sampai dengan 8 Juli 2022, pagi kegiatan saya seperti biasa, membersihkan rumah dan di rumah tersebut hanya ada saya, saudari Jia, Susi Dirianto dan Om Damson, serta anak-anak dari Bapak Ferdi Sambo. Saya mengetahui ibu datang dari Magelang, namun saya tidak melihat langsung Ibu Putri Chandrawati. Saya hanya melihat barang-barang ibu dari dalam mobil ke garasi mobil pada sore hari tanggal 8 Juli 2022 sekitar jam 16.00 WIB, beserta rombongan yang tidak kenal namanya. Dan dilanjutkan adanya pemeriksaan PCR pada saat itu. Saya sedang berada di dapur untuk menyapu dan mencuci piring hingga keesokan harinya pada tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB saya bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati. Saya ulangi, keesokan harinya pada tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB saya bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati yang menghampiri saya di dapur dan berkata, "Oh, ini yang belum dikasih tahu ya pekerjaannya." Lalu saya diajak ibu ke ruang makan dan menjelaskan bahwa pekerjaan saya membersihkan rumah dan kalau sudah beres bantu-bantu Susi di dapur untuk masak dan menyediakan makanan. Setelah sarapan Bapak dan Ibu kembali ke kamarnya. Bahwa pada saat Ibu Putri Chandrawati sarapan pagi di tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB,
yang saya ketahui menggunakan pakaian kaos warna hitam lengan pendek dan celana panjang bahan warna hitam. Bahwa dapat saya jelaskan kondisi dan keadaan Ibu Putri Chandrawati pada tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB pada saat sarapan pagi dalam kondisi baik-baik saja, karena sempat menjelaskan pekerjaan saya menjadi ART di rumah tersebut. Bahwa setelah tanggal 9 Juli 2022 hingga saat ini, saya tidak pernah bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati di rumah Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Walaupun yang saya ketahui berdasarkan cerita dari saudari Jia dan Susi bahwa Ibu Putri Chandrawati berada di rumah. Bahwa saya tidak mengetahui terkait aturan atau kebiasaan di keluarga Bapak Ferdi Sambo apabila dari luar kota kemudian dilakukan swab PCR di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Namun saat saya tiba tanggal 3 Juli 2022 sekitar pagi hari jam 7 WIB yang dilakukan PCR oleh petugas kesehatan di rumah Saguling. Setelah itu saya hanya menunggu dan beristirahat di kamar di rumah Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Yang saya ketahui kegiatan PCR di Bapak Ferdi Sambo yang beralamat di rumah Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan dilakukan sekitar jam 16.00 WIB pada saat saya menyapu dapur. Rujiah alias Jia, tempat tanggal lahir, pokok-pokoknya di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga keluarga Bapak Ferdi Sambo sejak bulan Januari 2020 serta tugas dan tanggung jawab saksi sebagai asisten rumah tangga adalah mengurus anak-anak dari Ibu dan Bapak Ferdi Sambo seperti menyiapkan pakaian anak-anak, memandikan anak Ibu Putri Chandrawati, menyiapkan makanan dan kebutuhan anak-anak Ibu Putri Chandrawati. Kemudian saksi menerangkan, saksi bekerja sebagai RT untuk rumah pribadi Bapak Ferdi Sambo yang berada di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab saksi bekerja sebagai ART adalah lebih fokus mengurus dan menjaga anak Ibu Putri Chandrawati yang bernama Arka yang masih berusia 1,5 tahun dan menyiapkan semua kebutuhannya. Kemudian saksi menerangkan yang biasanya menyiapkan atau melayani keperluan atau kebutuhan dari Ibu Putri Chandrawati biasanya menyiapkan sendiri, namun suka dibantu oleh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat karena melekat sebagai ajudan ibu, sedangkan keperluan Bapak Ferdi Sambo biasanya disiapkan oleh saudara Daden. Dapat saksi jelaskan, sehari-hari yang tinggal atau menempati rumah di Jalan Saguling 3 nomor 29 yaitu Bapak Ferdi Sambo, Ibu Putri Chandrawati, Tresia, anak pertama dari Bapak Ferdi Sambo dan Ibu PC, Arka, anak keempat almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat selaku ajudan dan driver, Daden, Richard, Susi, Tini, Rojiah yaitu saksi sendiri, Diryanto alias Kodir dan Damson. Namun saksi tidak mengetahui siapa dinas Bapak Ferdi Sambo yang beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Karena saksi tidak mengetahui dan tidak pernah ke rumah beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Kemudian saksi juga menjelaskan bahwa saksi kenal dengan almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat sejak bekerja sekitar bulan Januari 2020 di rumah pribadi Bapak Ferdi Sambo yang berada di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Karena pada saat saksi masuk kerja, almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat sudah lebih dulu kerja di rumah yang berada di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tugas dan tanggung jawab sehari-hari almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat dan Daden. Namun yang saksi ketahui apabila Bapak Ferdi Sambo ada kegiatan atau pekerjaan di kantor selalu didampingi oleh Daden. Sedangkan apabila Ibu Putri Chandrawati ada kegiatan atau kegiatan bayangkari maupun pribadi selalu didampingi oleh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui setiap Ibu Putri Chandrawati pergi dengan diantar dan dikawal oleh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi tidak pernah ikut mendampingi atau menemani. Namun yang biasa diajak oleh Ibu Putri Chandrawati adalah Susi. Kemudian saksi tidak mengetahui Bapak Ferdi Sambo pada bulan Juli 2022 berkunjung ke Magelang atau tidak. Yang saksi ketahui dari keterangan Susi bahwa pada tanggal 2 Juli 2022 sekitar jam 13.00 WIB atau sekitar jam 14.00 WIB, Ibu Putri Chandrawati dan Susi mau pergi ke Magelang. Untuk kegiatan di Magelangnya saksi tidak diberitahukan.
Saksi pun juga tidak mengetahui siapa saja yang ikut dengan Ibu Putri Chandrawati dan saksi tidak mengetahui Ibu Putri Chandrawati pergi menggunakan kendaraan apa. Kemudian pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar jam 16.00 WIB saat saksi mau menuju ke toilet lantai 1 dan Son menyampaikan, "Ibu pulang, ibu pulang." Setelah itu saksi menghampiri Ibu Putri Chandrawati yang berada di dalam garasi mobil yang sudah turun dari mobil Lexus LM warna hitam nomor pol saksi tidak mengetahui. Lalu saksi mengucapkan, "Selamat sore Bu." Namun ibu hanya diam saja dan langsung masuk ke dalam rumah. Sedangkan saksi langsung kembali ke lantai 2 untuk menjaga anak Ibu Putri Chandrawati yang bernama Arka. Kemudian saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Ibu Putri Chandrawati dan rombongan pergi ke Magelang dan saksi tidak menanyakan ke Susi terkait kegiatan Ibu Putri Chandrawati selama di Magelang. Cukup yang mulia untuk keterangan Rojiah alias Dia. Baik, selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo. Bagaimana atas keterangan saksi ini? Yang mulia, karena ini ART, sepertinya tugas ADC itu kan tidak diketahui. Seperti ADC saya hanya Daden, tapi kan ada beberapa. Jadi mungkin karena pengetahuan terkait dengan ADC ini kemudian jadi tidak lengkap sebenarnya. Baik. Demikian. Terdakwa Putri Chandrawati. Mohon izin yang mulia, mungkin hanya tadi mengklirkan saja bahwa Yosua bukan ADC saya tetapi driver saya. Baik. Terima kasih. Baik. Lanjutkan, saudara penuntut umum. Izin majelis melanjutkan. Berita acara pemeriksaan saksi atas nama Novianto Rifai pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 pukul 10.55 WIB. Identitas jenis kelamin laki-laki, tempat Tidak perlu dibacakan lagi. Terima kasih majelis. Saksi memberikan keterangan terhadap terdakwa Ferdi Sambo. Saksi menjelaskan tidak kenal dengan saudara Kamarudin Simanjuntak, namun pernah mengetahui bahwa Kamarudin Simanjuntak dari media elektronik sebagai pengacara dan saksi tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan saudara Kamarudin Simanjuntak. Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal keluarga korban Nofriansa Yosua Huta Barat, yaitu saudara Maharesa Rizky adalah sebagai adik kandungnya dari Nofriansa Yosua Huta Barat. Saksi kenal dengan Maharesa Rizky sekitar tahun 2021 di pos penjagaan dekat gedung Museum Polri dalam rangka dinas. Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan saudara Maharesa Rizky. Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan Nofriansa Yosua Huta Barat sekitar pertengahan tahun 2021 di ruangan staf pribadi pimpinan Kadif Propam Polri dalam rangka dinas, karena sepengetahuan saksi saudara Nofriansa Huta Barat adalah sebagai ajudan dari Ibu Putri Sambo atau istri dari Irjen Pol Ferdi Sambo, dan saksi dan dengan Nofriansa Yosua Huta Barat tidak ada hubungan keluarga. Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan Irjen Pol Ferdi Sambo adalah sekitar pertengahan tahun 2021 di ruangan staf pribadi pimpinan Kadif Propam Polri dalam rangka saudara Irjen Pol Ferdi Sambo adalah sebagai pimpinan saksi di kantor dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan Irjen Pol Ferdi Sambo. Saksi juga menjelaskan bahwa saksi sebagai sespri dari saudara Irjen Pol Ferdi Sambo adalah sekitar pertengahan tahun 2021 dan saksi ditunjuk oleh Bak Renmin di Propam Polri untuk menjadi staf pribadi pimpinan. Kemudian saksi menjelaskan mengetahui ADC atau ajudan dan driver atau sopir Irjen Pol Ferdi Sambo, yaitu 3 sopir atau driver antara lain saudara Sadam, sepengetahuan saksi berasal dari Kesatuan Brimob, saudara Richard Eliezer, sepengetahuan saksi berasal dari Kesatuan Brimob Polri, saudara Prayogi, sepengetahuan saksi berasal dari Kesatuan Brimob Polri. 3 orang ajudan antara lain Brigadir Polisi Daden, sepengetahuan saksi berasal dari Kesatuan Bareskrim Polri, saksi tidak mengetahui asal penugasannya. Brigadir Polisi Matius Mare, sepengetahuan saksi berasal dari Kesatuan Bareskrim Polri, saksi tidak mengetahui asal penugasannya. Brigadir Polisi Ajan Romer, sepengetahuan saksi berasal dari Kesatuan Brimob Polri.
Saksi menjelaskan mencatat surat keluar dan masuk, mencatat disposisi untuk dicatatkan ke buku ekspedisi. Saksi menjelaskan bahwa saksi mencatat surat keluar dan surat masuk, mencatat disposisi untuk catatkan ke buku ekspedisi. Kemudian saksi menjelaskan, sepengetahuan saksi, alat komunikasi yang saksi gunakan adalah 1 unit HT warna hitam merek Wilan. Saksi menggunakan 1 unit HT warna hitam merek Wilan sejak pertengahan tahun 2021. Saksi tidak ingat nomor IMEI-nya. Saksi menerima 1 HT warna hitam merek Wilan dari saudara Arianto, PHL dari saudara Irjen Pol Verdi Sambo. Saksi menjelaskan tugas kedinasan yang dilakukan oleh saudara Irjen Pol Verdi Sambo sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022 adalah sebagai berikut. Pertama, pada tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 09.30 WIB, saksi melihat saudara Irjen Pol Verdi Sambo bersama dengan ADC, yaitu saudara Daden, datang ke kantor di Propam Polri karena baru kembali dari luar kota, yaitu Magelang, Jawa Tengah. Setelah itu Irjen Pol Verdi Sambo melakukan swab PCR di ruangan Kadif Propam Polri. Selanjutnya, saudara Irjen Pol Verdi Sambo langsung mengerjakan tugas-tugas kantor seperti biasa. Sekitar pukul 20.00 WIB, saksi melihat Irjen Pol Verdi Sambo bersama ajudan saudara Daden pulang ke kediaman menggunakan kendaraan mobil Lexus tipe LX 570 warna hitam nomor pol 01-11 dengan Walmor atau pengawal bermotor Bribka Farhan. Saksi juga melihat driver dan sopir yang bertugas saat itu adalah saudara Prayogi. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi melihat saudara Irjen Pol Verdi Sambo bersama ADC, Brigadir Polisi Arjan Romer datang ke Biro Provos di Propam Polri dalam rangka kegiatan ANEF di Biro Provos di Propam Polri. Sekitar pukul 11 WIB, saksi melihat Irjen Pol Verdi Sambo beserta saudara Prayogi ke ruang Kadif Propam Polri. Sekitar pukul 14 WIB, saksi melihat Irjen Pol Verdi Sambo menghadiri kegiatan sidang PK atau peninjauan kembali di lantai 2 dalam kasus Broto Seno. Setelah sidang dilaksanakan sekitar pukul 14.40 WIB, saksi melihat Irjen Pol Verdi Sambo turun dari lantai 2 untuk kembali ke ruangan Kadif Propam Polri. Sekitar pukul 15 WIB, saksi melihat Irjen Pol Verdi Sambo bersama-sama ADC, Brigadir Polisi Arjan Romer keluar ruangan Kadif Propam Polri untuk berangkat menghadiri undangan bulu tangkis di Studio Alam Depok, Jawa Barat. Kediaman dari Jenderal Polisi Purnawirawan Idam Aziz dengan menggunakan kendaraan mobil Lexus tipe LX 570 warna hitam nomor pol 01-11 dengan Walmor atau pengawal bermotor Bribda Farhan. Saksi juga melihat driver atau supir yang bertugas saat itu adalah Prayogi. Saksi menjelaskan setelah Irjen Pol Verdi Sambo meninggalkan kantor di Propam Polri sekitar pukul 15 WIB, kemudian saksi standby di ruangan Sespri sampai dengan pukul 21 WIB dan selanjutnya saksi pulang ke rumah. Tiba-tiba sekitar pukul 21.30 WIB, saksi dihubungi melalui via telepon oleh saudara Kompol Cuk Putranto dan mengatakan kepada saksi, "Nov, tolong dampingi anak-anak di Paminal." Kemudian saksi jawab, "Siap," dan saya hubungi yang lain. Kemudian saksi menghubungi Bribtu Edwin dan Bribtu Rafli yang bertugas bersama dengan saksi sebagai Sespri untuk datang ke Paminal. Saksi juga menjelaskan kemudian saksi kembali lagi ke kantor dan tiba di kantor sekitar pukul 22.30 WIB di Biro Provos di Propam Polri, dan saksi melihat situasinya sudah ramai, banyak orang yang berkumpul. Di antaranya saksi kenal saudara Riki sedang berada di lantai 1 piket Mako Provos, dan kemudian saksi menghampiri Riki dan saksi menanyakan, "Ada apa, Bang?" Kemudian dijawab oleh saudara Riki, "Nggak apa-apa,
Selanjutnya, saksi bersama dengan Ricky langsung naik ke lantai 2 untuk ke ruangan pemeriksaan. Setelah saksi berada di lantai 2, saksi melihat saudara Richard dan saudara Kuat, kemudian saksi tawari makan namun tidak direspon. Tidak lama kemudian saksi dihubungi oleh saudara Reza atau Mahareza Rizky melalui via telepon, dan saudara Reza mengatakan kepada saksi, "Bang, mohon petunjuk, saya disuruh menghadap ke Provos. Ada apa ya?" Kemudian saksi jawab, "Ya." Tidak lama kemudian saksi Reza berada di lantai 2 bertemu dengan saksi. Selanjutnya, ketika saksi mau mengajak saudara Reza ke kantin yang berada di lantai 1, tiba-tiba saksi dan saudara Reza bertemu dengan Kombes Pol Leo yang berpakaian dinas Provos Polri. Tiba-tiba Kombes Pol Leo mengajak saudara Reza masuk ke dalam ruangan taut dan saksi langsung naik ke lantai 2. Saksi juga menjelaskan setelah saksi berada di lantai 2, saksi melihat Kaden A. Ropaminal, Kombes Pol Agus Nurpatria berpakaian batik sedang bersama dengan saudara Sigit. Sekitar pukul 23.30 WIB, saksi bersama-sama dengan saudara Richard, saudara Ricky, dan saudara Kuat, saudara Sigit, Kaden A. Ropaminal, Kombes Pol Agus Nurpatria ke gedung Ropaminal lantai 7 gedung TNCC, tepatnya di ruangan detasemen A Biro Paminal Brimob Polri. Setelah sampai di ruangan Kaden A, kemudian saksi, saudara Richard, saudara Kuat, dan saudara Richard dan saudara Kuat diperintahkan oleh Kombes Pol Agus Nurpatria untuk melakukan reka ulang, dan saksi melihat Kaden A. Ropaminal Agus Nurpatria bertanya kepada saudara Richard, "Cat, gimana kejadiannya tadi?" Kemudian saksi melihat saudara Richard langsung mengerahkan dengan tangan sebagaimana yang tertuang dalam screenshot video sebagaimana yang ada dalam BAP saksi. Kemudian saksi juga menjelaskan di dalam ruang Kaden A. Ropaminal di Propam Polri, saksi diperintahkan oleh Kaden A. untuk memperagakan seolah-olah sebagai Brigadir Yosua dengan posisi tengkurap dengan kepala menengok sebelah kiri sebagaimana foto tersebut yang terlampir dalam berita acara pemeriksaan saksi. Sekitar pukul 01.00 WIB, saksi keluar dari ruang Kaden A untuk beristirahat, dan sekitar pukul 09.00 WIB saksi pulang ke rumah. Saksi menjelaskan, saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah datang ke TKP atau tempat kejadian perkara pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 di Komplek Polri Duren 346 Pancoran, Jakarta Selatan. Saksi juga menjelaskan, sebelum saksi datang ke Ropaminal di Propam Polri, saksi tidak mengetahui tentang siapa yang menjadi korban peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 di Kompleks Polri Duren 346 Pancoran, Jakarta Selatan. Demikian berita acara saksi Novianto Rifai. Terima kasih majelis. Baik. Bagaimana terhadap keterangan saksi ini, saudara terdakwa Ferdi Sambo? Tidak ada tanggapan yang mulia. Tidak ada tanggapan. Saudara Putri Chandrawati? Tidak ada tanggapan. Tidak ada tanggapan. Baik, silakan. Masih ada lagi, saudara Jaksa Penuntut? Satu lagi, silakan. majelis. Terima kasih. Untuk keterangan Sugeng Putut Wicaksono yang diberikan pada tanggal 7 Agustus tahun 2022 di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut, bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ferdi Sambo sejak tahun 1991 pada saat saksi dan terdakwa Ferdi Sambo menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian Semarang. Sedangkan untuk terdakwa Putri Chandrawati, saksi tidak kenal sama sekali. Dapat saksi jelaskan bahwa terkait dengan adanya peristiwa meninggalnya almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat yang terjadi di rumah dinas beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli 2022, saksi pertama mengetahuinya pada tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 20.15 waktu Indonesia bagian Barat
di mana saksi mendapat informasi dari Karo Propos via telepon terkait adanya kejadian di rumah dinas Kadipropam. Kemudian saksi datang ke kantor untuk menghadap Karo Propos dan menanyakan kronologis kejadian. Setelah itu, pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, saksi beserta Kombes Pol Harun dan Kombes Pol Agus menuju ke ruang pemeriksaan di lantai 3 Biro Propos untuk meminta keterangan singkat terkait kejadian tersebut terhadap 3 orang, yaitu saksi Richard, saksi Ricky, dan saksi Kuat yang mengetahui kejadian tersebut. Kemudian saksi memanggil satu persatu, yaitu saksi Kuat, saksi Ricky, saksi Richard. Dari ketiga orang tersebut, saksi mendapat informasi bahwa asal mula kejadian berawal dari peristiwa yang terjadi di Magelang. Keterangan yang mereka jelaskan saat itu, bahwa saat itu di Magelang, saksi Ricky dan saksi Richard pergi ke SMA Taruna Nusantara untuk bertemu dengan salah satu personil yang ada di sana. Lalu saksi Richard menerima telepon dari terdakwa Putri yang meminta tolong untuk segera pulang. Awalnya terdakwa Putri sudah menelpon saksi Ricky, namun tidak dijawab. Setelahnya mereka, saksi Ricky dan saksi Richard, memutuskan untuk pulang ke rumah di Mertoyudan. Namun sebelum pulang, saksi Ricky menelpon saksi Kuat untuk memerintahkan saksi Kuat agar mengecek terdakwa Putri sedang melakukan apa, karena terdakwa Putri sampai meminta tolong kepada saksi Ricky dan saksi Richard untuk segera pulang. Sementara saksi Ricky dan saksi Richard dalam perjalanan pulang, saksi Kuat yang sedang berada di rumah, saksi Kuat mendengar teriakan terdakwa Putri dan langsung menuju ke lantai atas dan bertemu dengan saksi Susi. Lalu minta saksi Susi untuk menemani terdakwa Putri Candrawati di kamar. Setelahnya saksi Kuat bertemu dengan korban Yosua yang sedang menaiki tangga. Pada saat itu saksi Kuat sedang memegang pisau. Saksi tidak mengetahui sebelumnya bagaimana ceritanya saksi Kuat bisa memegang pisau dan berusaha mendatangi korban Yosua untuk berbicara, namun korban Yosua pergi menghindar. Pada saat saksi Ricky dan saksi Richard sampai di rumah, saksi Ricky naik ke lantai atas menuju kamar terdakwa Putri. Setelah itu saksi Ricky berbicara dengan terdakwa Putri, namun saksi Ricky tidak menjelaskan kepada saksi terkait materi pembicaraannya dengan terdakwa Putri pada saat itu. Kemudian berdasarkan keterangan saksi Ricky bahwa setelah dari kamar terdakwa Putri, saksi Ricky pergi ke kamar korban Yosua untuk mengamankan senjata korban Yosua. Lalu terdakwa Putri memberikan perintah bahwa mereka akan pulang besok. Berdasarkan keterangan mereka, dalam ini saksi Richard, saksi Ricky, dan saksi Kuat, besok harinya dalam perjalanan menuju Jakarta, yang bersama dengan korban Yosua adalah saksi Ricky. Hanya mereka berdua dalam satu mobil. Pada saat itu, korban Yosua protes kepada saksi Ricky kenapa senjatanya diamankan. Dengan berbagai alasan, akhirnya saksi Ricky mengembalikan senjata Yosua kepada korban Yosua di dalam mobil pada saat dalam perjalanan menuju Jakarta. Poin penting yang ingin saksi sampaikan bahwa berdasarkan keterangan mereka, saksi Richard, saksi Ricky, saksi Kuat, terkait peristiwa yang terjadi di Magelang, kesan yang dapat saksi ambil dari cerita tersebut adalah terdakwa Putri merasa terancam dengan korban Yosua. Hal itu yang menyebabkan senjata Yosua diamankan. Dapat saksi tambahkan pada saat saksi beserta Kombes Pol Harun dan Kombes Pol Agus sedang melakukan interogasi kepada saksi Richard,
terdakwa Ferdi Sambo datang ke ruang pemeriksaan. Ferdi Sambo menyatakan bahwa ingin berbicara empat mata dengan saksi Richard. Lalu saksi semua keluar dari ruang pemeriksaan dan memutuskan untuk berkumpul di ruang tunggu pemeriksaan. Dan terjadi lagi. Aku beli ini juga. Soalnya ada promo ongkir dari Gosen. Jadi beli mulu di online shop lokal. Kepada saksi terkait hal-hal umum yang terjadi pada saat itu dan tidak ada hal-hal krusial. Intinya menurut saksi, kejadian yang terjadi di Magelang merupakan trigger pemicu. Hal tersebut saksi sampaikan karena setelah beberapa hari, tanggal pastinya saksi sudah lupa, saksi beberapa kali diingatkan oleh terdakwa Ferdi Sambo bahwa cerita di Magelang tersebut tidak ada, itu hanya ilusi. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, sekira pukul 20:20 waktu Indonesia bagian Barat, saksi dipanggil ke rumah terdakwa Ferdi Sambo melalui pesan WhatsApp terkait masalah piket anggota Propos yang berjaga di rumah beliau. Setelah itu, saksi datang ke rumah terdakwa Ferdi Sambo, namun saat saksi berada di rumah terdakwa Ferdi Sambo dan bertemu dengan terdakwa Ferdi Sambo, pembicaraan saksi sebenarnya lebih terfokus pada permasalahan yang ada di Magelang, yang dimana terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada masalah yang terjadi di Magelang. Semua cerita terkait peristiwa yang terjadi di Magelang tidak ada. Pada hari Jumat malam, tanggal 5 Agustus 2022, setelah terdakwa Ferdi Sambo diperiksa di Tipidum Bareskrim, saksi ditelepon oleh terdakwa Ferdi Sambo untuk mengingatkan bahwa terdakwa Ferdi Sambo sudah diperiksa. Dalam pemeriksaan, terdakwa Ferdi Sambo ditanyakan oleh penyidik terkait pertemuan yang terjadi waktu di ruang pemeriksaan Propos. Terdakwa Ferdi Sambo memerintahkan kepada saksi untuk menceritakan semua apa adanya. Karena menurut terdakwa Ferdi Sambo tidak ada masalah apa-apa pada saat kejadian di Propos tersebut. Namun terdakwa Ferdi Sambo mengingatkan kembali bahwa untuk kejadian di Magelang tersebut tidak ada dan itu hanya sekedar ilusi. Sekian keterangan dari Sugeng Putut Wicaksono. Baik. Tanggapan dari saudara terdakwa Ferdi Sambo terhadap keterangan saksi Putut. Terima kasih Yang Mulia. Saya ingin menanggapi bahwa di lantai 3 Biro Propos itu saya bukan hanya memanggil Richard tapi juga Ricky dan Kuat. Jadi bahwa sebelum kedatangan saya ke lantai 3 Biro Propos itu untuk menanyakan apa yang diberikan keterangan kepada pemeriksa Propos itu, mereka sudah menjelaskan kejadian Magelang. Kemudian saya setelah bertemu mereka baru menjelaskan bahwa jangan ceritakan kejadian di Magelang karena itu akan membawa hal yang buruk terhadap istri saya apabila diketahui oleh orang. Sehingga di lantai 3 Biro Propos itu baru saya sampaikan skenario yang harus mereka sampaikan dalam pemeriksaan. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Terdakwa Putri Chandrawati. Mohon izin Yang Mulia, sedikit menanggapi saja bahwa saya menyampaikan untuk pulang ke Jakarta secara mendadak di tanggal 8 Juli kepada Dek Ricky dan bukan di tanggal 7 Juli. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, penasihat hukum. Izin Yang Mulia, mohon kepada saudara penuntut umum, ada 2 BAP Yang Mulia yang belum dibacakan, yaitu untuk saksi Arianto dan saksi Harun Yuni. Itu kami minta juga dibacakan.
Bisa saudara penuntut umum? Nanti kita cari untuk itu karena kami berketetapan bahwa sudah cukup dengan 6 kesaksian yang perlu 5 kesaksian ini yang dibacakan. Baik. Terima kasih. Ya sudah. Jaksa penuntut umum sudah merasa cukup. Tapi kami izin ya mulai ini. Kami merasa sangat penting untuk dibacakan untuk BAP Arianto dan Harun Yuni ini untuk kepentingan pembelaan klien kami ya mulia. Kami berikan, kalau jaksa penuntutnya tidak mau, bagaimana? Penasihat hukum. Bagaimana? Apakah saudara bersedia? Karena kami tetap berketetapan dengan 5 ini kami sudah cukup. Baik, silakan penasihat hukum kalau memang sudah itu, silakan saudara boleh ajukan saksi yang lain. Izin yang mulia, saya tambahkan sedikit ini untuk kepentingan terdakwa. Jadi berkas ini kami terima dan tentu saja majelis hakim juga menerima pada saat pelimpahan berkas. Kenapa ini penting? Saksi Arianto ini adalah PHL Kadif Propam Polri. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang penting ada di sana yang perlu diungkap. Yang kedua ada saksi Harun Yuni Aprin. Ini adalah kepala bagian Litpres Ropaminal Divisi Propam Polri. Kalau Harun Yuni di BAP tanggal 7 Agustus, Arianto di BAP tanggal 9 Agustus. Kita kan perlu untuk menyampaikan secara keseluruhan bukti-bukti yang mulia agar bisa menemukan kebenaran material. Jadi kalau jaksa penuntut umum tidak bersedia untuk membacakan ini, kami mohon izin BAP ini dianggap dibacakan dan menjadi bagian dari bukti dalam perkara ini. Karena ini sudah diserahkan sejak awal yang mulia. Nanti majelis yang akan menilai. Baik, silakan. Berarti mau mengajukan alat bukti? Ya. Silakan. Terima kasih yang mulia. Kami sesuai dengan jadwal sebelumnya, hari ini kami menghadirkan akan kami berikan salinannya masing-masing pada yang mulia. Dan mohon izin nanti untuk menayangkan beberapa bukti karena ini kita lihat bersama. Ada 35 bukti yang kami hadirkan saat ini dengan kode mulai dari B1 sampai dengan B35. Silahkan ditayangkan. Untuk bukti B1A, ini perlu kami sampaikan dan juga nanti print out-nya kami sampaikan ke majelis hakim. Ini foto perayaan ulang tahun perkawinan terdakwa Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati yang ke-22 tanggal 7 Juli di kediaman Magelang. Nah, konteksnya adalah bahwa pada perayaan ulang tahun perkawinan tersebut itu dirayakan bersama para ajudan dan para ART, termasuk di sana ada Joshua juga, almarhum Joshua dan beberapa yang lain, dan terlihat kedekatan Bu Putri memperlakukan para ajudan semuanya sama, termasuk juga para ART. Ini yang kalau kita hubungkan dengan keterangan ahli sebelumnya, ada relasi informal memang yang terjadi di antara Bu Putri dengan para ajudan dan para ART. Bahwa ada salah satu pihak yang salah tafsir tentu itu di luar kendali terdakwa Bu Putri Chandrawati. Dan peristiwa ini, perayaan ulang tahun ini sebelumnya adalah surprise yang diberikan oleh terdakwa Ferdi Sambo, dan Pak Ferdi Sambo pada saat itu meminta bantuan Joshua untuk mencarikan kue tersebut sebagai surprise untuk Bu Putri. Jadi sampai dengan tanggal 7 tengah malam dini hari tersebut, sebenarnya hubungan semua orang yang ada di foto ini sangat baik dan tidak ada persoalan yang terlihat dari interaksi tersebut, dan ini berkesesuaian dengan saksi-saksi yang lain. Kemudian saudara penasihat hukum, saudara kami berikan kesempatan untuk menyerahkan, untuk penjelasannya nanti diberikan pada waktu pledoi saudara.
Izin yang mulia, ini perlu kami jelaskan karena tentu saja bukti yang digunakan adalah bukti yang muncul di proses persidangan yang mulia. Mohon izin majelis, kami akan keberatan. Kalau sudah dilakukan oleh majelis seperti itu dan tetap akan dilanjutkan, kami berpetokan pada pasal 70 dan pasal 71 KUHP menyangkut masalah kewenangan dari penasihat hukum di dalam berhubungan dengan terdakwa itu harus selalu diawasi oleh majelis hakim, penuntut umum, dan kepala lembaga pemasyarakatan. Dan kami mohon apa yang disampaikan, ya sudah disampaikan. Ya. Tidak perlu ada penjelasan. Terima kasih. Jadi Izin yang mulia. nanti saudara kami berikan kesempatan pada saat pledoi. Izin yang mulia, kami sebagai terdakwa baik secara langsung ataupun melalui penasihat hukum demi prinsip keberimbangan peradilan, kalau jaksa penuntut umum bisa menghadirkan bukti-bukti dan diberikan waktu yang cukup, kenapa pihak penasihat hukum dari terdakwa tidak diberikan bukti dan kesempatan untuk menghadirkan bukti dalam waktu yang cukup juga? Ya. Jadi saya pikir kami berharap Betul, majelis hakim kami memberikan mempertimbangkan waktu kepada saudara, biarkan majelis yang menilai, tetapi kesempatan yang itu saudara gunakan pada saat nanti diajukan pledoi. Saudara hanya kami berikan kesempatan untuk menyerahkan saja. Hukum acaranya demikian. Sebenarnya untuk bukti-bukti dari pihak terdakwa itu diserahkan pada saat pledoi, bukan pada saat saksi meringankan. Jadi silahkan diajukan, kami terima seperti yang permintaan saudara kemarin. Untuk penjelasannya nanti saudara jelaskan pada saat pembelaan nanti. Begitu ya. Izin yang mulia, saya mohon diberikan kesempatan untuk bisa menjelaskan sedikit lagi. Konteksnya seperti ini yang mulia. Ada bukti-bukti yang memang hanya bisa terlihat dan dijelaskan di dalam proses persidangan. Bahwa kami menurut KUHP itu diberikan kesempatan mengajukan pembelaan, itu pasti akan kami gunakan karena itu memang hak dari terdakwa. Sama halnya dengan kewenangan dan hak dari penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Jadi kami mengajukan permintaan pada yang mulia untuk diberikan kesempatan yang berimbang. Ini kan prinsip betul, peradilan kami kita. berikan kesempatan yang berimbang pada saat pembelaan saudara. Kan hukum acaranya sudah mengatakan demikian. Ini kan untuk kepentingan pembelaan terdakwa kan. Saat ini kalau saudara mengajukan bukti, kita terima dan nanti saudara jelaskan pada saat pembelaan. Itu saja. Silakan. Mohon izin yang mulia, sebelum kalaupun tidak bisa ditayangkan seperti itu, kami menjelaskan poin pendek-pendeknya saja. Bukti apa yang kami ajukan dan kemudian nanti akan kami serahkan secara keseluruhan pada yang mulia. Ya, saudara hanya boleh menyerahkan tanpa dikomentari. Itu saja. Nanti penjelasannya saudara jelaskan di itu. Ya, silakan. Jadi ini sudah dikoordinasikan juga yang mulia. Ada beberapa, mungkin kami minta waktu pendek saja. Ya silahkan, kalau mau ditampilkan nggak apa-apa, saya berikan kesempatan tapi tidak dikomentari. Komentar saudara nanti pada saat pembelaan. Oke, ya, tidak saya komentari, hanya menyebutkan apa daftarnya saja. Silakan. Terima kasih. Bukti B1A sampai dengan B1E adalah foto perayaan ulang tahun perkawinan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Cenrawati yang kedua-dua tanggal 7 Juli 2002 di kediaman Magelang. Bukti B2 adalah foto ruang tamu kediaman di Magelang. Bukti B3A sampai dengan B3H adalah foto acara tali kasih HUT Polri tertanggal 1 Juli 2022. Kemudian bukti 4A dan bukti 4B adalah foto saksi Richard Eliezer melakukan sterilisasi kediaman Duren 3 nomor 46. Bukti B5 adalah foto almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat saat menyetrika baju di ruang tamu di kediaman Magelang pada tanggal 3 Juli. Kemudian bukti B6A sampai dengan B6B adalah tangkapan layar pesan WhatsApp saksi Kodir atau Dirianto dengan almarhum Joshua mengenai kondisi CCTV di kediaman Duren 3 nomor 46 tertanggal 17 Juni dan 19 Juni 2022. CCTV-nya rusak pada saat itu yang di dalam. Kemudian bukti B7 adalah foto aktivitas tes COVID-19 antigen yang dilakukan oleh saksi Daden kepada almarhum Joshua
untuk SOP acara internal di kediaman Bangka pada bulan September 2020. Bukti B8 adalah foto aktivitas almarhum Joshua sebagai penanggung jawab perlengkapan kediaman rumah Bangka, Saguling, dan Duren 3 tanggal 3 Mei 2021. Bukti B9A sampai dengan B9G adalah foto kedekatan antara Pak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati bersama para ART dan ajudan di beberapa acara. Kemudian bukti B10 adalah foto saksi Daden bersama almarhum Joshua di sebuah tempat hiburan malam. Kemudian bukti B11A sampai dengan B11B adalah tangkapan layar video CCTV di kediaman rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2022 terkait dengan terdakwa Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Kemudian bukti B12 tangkapan layar video CCTV di Komplek Polri Duren 3 tertanggal 8 Juli 2022 berkaitan dengan Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Bukti B13 rekaman video perayaan ulang tahun Ferdi Sambo di kediaman Duren 3 tahun 2020. Kemudian bukti B14 rekaman video tali kasih HUT Polri tanggal 1 Juli 2022. Bukti B15 rekaman video perayaan HUT RI ke-75 keluarga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati bersama dengan para ART dan ajudan. Bukti B16 rekaman video aktivitas isolasi mandiri saksi Daden bersama saudara Matius di kediaman Duren 3 nomor 46. Bukti B17 rekaman video aktivitas tes COVID-19 antigen yang dilakukan oleh terdakwa Ferdi Sambo kepada almarhum Joshua. Bukti B18 rekaman video aktivitas saksi Daden melakukan isolasi mandiri di kediaman Duren 3 nomor 46. Bukti B19 rekaman video perayaan ulang tahun perkawinan yang ke-22 Pak Ferdi Sambo dengan Bu Putri. Kemudian bukti B20 rekaman video kediaman di rumah Magelang. Bukti B21 rekaman video kediaman Saguling 3 nomor 29, ini rumah pribadi. Bukti B22 rekaman video rute perjalanan badminton dari Saguling 3 yang melewati Duren 3 nomor 46. Bukti B23 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang tata cara dan persyaratan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan laboratoris kriminalistik barang bukti kepada Laboratorium Forensik Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bukti B24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia. Bukti B25 Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana atau whistleblower dan saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborators di dalam perkara tindak pidana tertentu. Bukti B26 Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang standar operasional prosedur penyelidikan pengamanan internal di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 8. Bukti B27 standar operasional prosedur penanganan COVID-19 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2020. Bukti B28A dan B28B risalah penyelesaian pengaduan Ferdi Sambo terhadap media cyber terasgorontalo.com tertanggal 11 Oktober 2022 dan putusan Dewan Pers tertanggal 7 Desember 2022. Kemudian bukti B29 adalah satu bundel sejumlah berita hoax terhadap terkait dengan perkara Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati. Bukti B30 satu bundel berita perubahan keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Bukti B31 satu bundel rangkuman kinerja Propam di era kepemimpinan terdakwa Ferdi Sambo. Bukti B32 satu bundel putusan pengadilan terkait dengan kasus pasal 340, pasal 338 dan juga penerapan pasal 55 KUHP. Untuk bukti B32 kami mengajukan 4 keputusan, yaitu putusan dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso yang menegaskan dibutuhkannya motif dalam pembuktian. Kemudian dengan terdakwa Ratno Afriyadi bin Rapior ini terkait
dengan dibutuhkannya wajib dibuktikannya jangka waktu dan kondisi yang tenang bagi terdakwa dalam pembunuhan berencana. Kemudian putusan dengan terdakwa Rudianto terkait dengan wajibnya dibuktikan motif dalam perkara pembunuhan, khususnya pembunuhan berencana, dan putusan atas nama Albert Benyamin Solihin terkait dengan diwajibkannya ada kesadaran bersama dalam penerapan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP khususnya turut serta. Kemudian ada bukti B33, satu rangkap BAP Richard Eliezer Pudihang Lumiu, print out tanggal 5 Agustus tahun 2022. Bukti B34, print out juga berita acara penolakan penandatanganan berita acara pemeriksaan tersangka Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Dan nomor 35, B35, surat pencabutan kuasa Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang diberikan kepada Silitonga and Tambunan Law Firm tertanggal 6 Agustus 2022. BAP tanggal 5 Agustus inilah dan beberapa turunannya yang kemudian diakui oleh Richard sebagai keterangan bohong pada saat itu. Demikian disampaikan Yang Mulia. Silakan. Dia juga. Baik, kami terima bukti-bukti yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Selanjutnya kita saudara masih memiliki, penasihat hukum masih memiliki satu kali kesempatan lagi persidangan, yaitu hari Selasa yang akan datang. Para terdakwa silakan duduk di kursi. Izin Yang Mulia. Tadi kami serahkan 35 bukti, uraiannya akan kami sampaikan di pledoi dan juga beberapa tambahan bukti-bukti yang relevan untuk memperkuat pembelaan akan kami sampaikan di pledoi. Ya, terima kasih. Silakan. Selanjutnya kita persidangan yang akan datang akan memeriksa berapa saksi atau ahli yang akan dihadirkan penasihat hukum. Rencana yang untuk tanggal 3 kami menghadirkan ahli dan meringankan masing-masing satu yang mulia. Masing-masing satu. Baik, kita tunda pada hari Selasa yang akan datang dengan agenda pemeriksaan ahli atau saksi meringankan dari para terdakwa. Sidang nomor 796 PIB 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo dan terdakwa dan sidang perkara nomor 797 atas nama terdakwa Putri Chandrawati dinyatakan ditutup. Diurutin jaket. Diurutin.
bahwasanya saudara jelaskan di itu. Ya, silakan. Jadi ini sudah dikoordinasikan juga yang mulia. Ada beberapa, mungkin kami minta waktu pendek saja. Ya, silahkan kalau mau ditampilkan nggak apa-apa, saya berikan kesempatan tapi tidak dikomentari. Komentar saudara nanti pada saat pembelaan. Oke, Ya, tidak saya komentari, hanya menyebutkan apa daftarnya saja. Silakan. Terima kasih. Bukti B1A sampai dengan B1E adalah foto perayaan ulang tahun perkawinan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Cenrawati yang kedua-dua tanggal 7 Juli 2002 di kediaman Magelang. Bukti B2 adalah foto ruang tamu kediaman di Magelang. Bukti B3A sampai dengan B3H adalah foto acara tali kasih HUT Polri tertanggal 1 Juli 2022. Kemudian bukti 4A dan bukti 4B adalah foto saksi Richard Eliezer melakukan sterilisasi kediaman Duren 3 nomor 46. Bukti B5 adalah foto almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat saat menyetrika baju di ruang tamu di kediaman Magelang pada tanggal 3 Juli. Kemudian bukti B6A sampai dengan B6B adalah tangkapan layar pesan WhatsApp saksi Kodir atau Dirianto dengan almarhum Joshua mengenai kondisi CCTV di kediaman Duren 3 nomor 46 tertanggal 17 Juni dan 19 Juni 2022. CCTV-nya rusak pada saat itu yang di dalam. Kemudian bukti B7 adalah foto aktivitas tes COVID-19 antigen yang dilakukan oleh saksi Daden kepada almarhum Joshua untuk SOP acara internal di kediaman Bangka pada bulan September 2020. Bukti B8 adalah foto aktivitas almarhum Joshua sebagai penanggung jawab perlengkapan kediaman rumah Bangka, Saguling dan Duren 3 tanggal 3 Mei 2021. Bukti B9A sampai dengan B9G adalah foto kedekatan antara Pak Ferdi Sambo dan Putri Candrawati bersama para ART dan ajudan di beberapa acara. Kemudian bukti B10 adalah foto saksi Daden bersama almarhum Joshua di sebuah tempat hiburan malam. Kemudian bukti B11A sampai dengan B11B adalah tangkapan layar video CCTV di kediaman rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2022 terkait dengan terdakwa Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Kemudian bukti B12 tangkapan layar video CCTV di Komplek Polri Duren 3 tertanggal 8 Juli 2022 berkaitan dengan Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Bukti B13 rekaman video perayaan ulang tahun Ferdi Sambo di kediaman Duren 3 tahun 2020. Kemudian bukti B14 rekaman video tali kasih HUT Polri tanggal 1 Juli 2022. Bukti B15 rekaman video perayaan HUT RI ke-75 keluarga Ferdi Sambo dan Putri Candrawati bersama dengan para ART dan ajudan. Bukti B16 rekaman video aktivitas isolasi mandiri saksi Daden bersama saudara Matius di kediaman Duren 3 nomor 46. Bukti B17 rekaman video aktivitas tes COVID-19 antigen yang dilakukan oleh terdakwa Ferdi Sambo kepada almarhum Joshua. Bukti B18 rekaman video aktivitas saksi Daden melakukan isolasi mandiri di kediaman Duren 3 nomor 46. Bukti B19 rekaman video perayaan ulang tahun perkawinan yang ke-22 Pak Ferdi Sambo dengan Bu Putri. Kemudian bukti B20 rekaman video kediaman di rumah Magelang. Bukti B21 rekaman video kediaman Saguling 3 nomor 29, ini rumah pribadi. Bukti B22 rekaman video rute perjalanan badminton dari Saguling 3 yang melewati Duren 3 nomor 46. Bukti B23 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang tata cara dan persyaratan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan laboratoris kriminalistik barang bukti kepada Laboratorium Forensik Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bukti B24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bukti B25 Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana atau whistleblower dan saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborators di dalam perkara tindak pidana tertentu. Bukti B26
Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang standar operasional prosedur penyelidikan pengamanan internal di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 8. Bukti B27 standar operasional prosedur penanganan COVID-19 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2020. Bukti B28A dan B28B risalah penyelesaian pengaduan Ferdi Sambo terhadap media cyber terasgorontalo.com tertanggal 11 Oktober 2022 dan putusan Dewan Pers tertanggal 7 Desember 2022. Kemudian bukti B29 adalah satu bundel sejumlah berita hoax terkait dengan perkara Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati. Bukti B30 satu bundel berita perubahan keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Bukti B31 satu bundel rangkuman kinerja Propam di era kepemimpinan terdakwa Ferdi Sambo. Bukti B32 satu bundel putusan pengadilan terkait dengan kasus pasal 340, pasal 338 dan juga penerapan pasal 55 KUHP. Untuk bukti B32 kami mengajukan 4 keputusan, yaitu putusan dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso yang menegaskan dibutuhkannya motif dalam pembuktian. Kemudian dengan terdakwa Ratno Afriyadi bin Rapior, ini terkait dengan dibutuhkannya wajib dibuktikannya jangka waktu dan kondisi yang tenang bagi terdakwa dalam pembunuhan berencana. Kemudian putusan dengan terdakwa Rudianto terkait dengan wajibnya dibuktikan motif dalam perkara pembunuhan, khususnya pembunuhan berencana, dan putusan atas nama Albert Benyamin Solihin terkait dengan diwajibkannya ada kesadaran bersama dalam penerapan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP khususnya turut serta. Kemudian ada bukti B33 satu rangkap BAP Richard Eliezer Pudihang Lumiu print out tanggal 5 Agustus tahun 2022. Bukti B34 print out juga berita acara penolakan penandatanganan berita acara pemeriksaan tersangka Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Dan nomor 35 B35 surat pencabutan kuasa Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang diberikan kepada Silitonga and Tambunan Law Firm tertanggal 6 Agustus 2022. BAP tanggal 5 Agustus inilah dan beberapa turunannya yang kemudian diakui oleh Richard sebagai keterangan bohong pada saat itu. Demikian disampaikan Yang Mulia. Silakan. Dia juga. Baik, kami terima bukti-bukti yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Selanjutnya kita saudara masih memiliki, penasihat hukum masih memiliki 1 kali kesempatan lagi persidangan, yaitu hari Selasa yang akan datang. Para terdakwa silakan duduk di kursi. Izin Yang Mulia.
Tadi kami serahkan 35 bukti, uraiannya akan kami sampaikan di pledoi dan juga beberapa tambahan bukti-bukti yang relevan untuk memperkuat pembelaan akan kami sampaikan di pledoi. Ya, terima kasih. silakan. Selanjutnya kita persidangan yang akan datang akan memeriksa berapa saksi atau ahli yang akan dihadirkan penasihat hukum. Rencana yang untuk tanggal 3 kami menghadirkan ahli dan meringankan masing-masing satu yang mulia. Masing-masing satu. Baik, kita tunda pada hari Selasa yang akan datang dengan agenda pemeriksaan ahli atau saksi meringankan dari para terdakwa. Sidang nomor 796 PB 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo dan sidang perkara nomor 797 atas nama terdakwa Putri Chandrawati dinyatakan ditutup. Hah? Diurutin Jap, ya? Diurutin. Enggak urutin. Diberikan yang kami hormati Majelis Hakim dan penasihat hukum yang kami di Duren 3 Jakarta Selatan. Depan rumah nomor 31 kamera mengarah ke Gang Buntu atau Gang Polwan dahulu. 7. Depan rumah nomor 41 mengarah ke gang menuju rumah Pak RT Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 8. Depan rumah nomor 30 mengarah ke pintu gerbang barat Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 9. Pas di Gapura lapangan kamera mengarah ke gerbang barat samping rumah nomor 46 Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Kemudian saksi menjelaskan bahwa yang menjadi operator untuk CCTV tersebut adalah Satpam yang bertugas untuk menjaga keamanan di lingkungan Komplek Polri Duren 3. Selanjutnya saksi menjelaskan bahwa perawatan yang dilakukan di saat terdapat kerusakan pada CCTV, perawatan atau perbaikan terakhir yang dilakukan pada CCTV adalah pada Januari 2022 yang diakibatkan oleh sambaran petir. Saat itu telah dilakukan penggantian DVR
menggunakan dana swadaya dari warga. Selanjutnya saksi menjelaskan, pada tanggal 9 Juli 2022, saksi tidak mengetahui apapun menerima laporan mengenai penggantian CCTV Komplek Polri Duren 3 pada hari Senin setelah saksi mengetahui bahwa terdapat penembakan yang terjadi di Komplek Polri Duren 3 melalui berita di media. Kemudian saksi menghubungi Satpam yang melaksanakan piket pada tanggal 8 Juli 2022 yakni saksi Marjuki, dan Satpam yang melaksanakan piket pada tanggal 9 Juli 2022 yakni saksi Zafar untuk menanyakan mengenai kejadian dan CCTV pada tanggal 8 Juli 2022 tersebut. Bahwa saudara Marzuki dan Zafar menjelaskan secara sekilas bahwa di VR CCTV diganti oleh orang yang tidak dikenal pada tanggal 9 Juli 2022. Selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 7.30 WIB, saudara Marzuki dan saudara Zafar datang ke tempat tinggal saksi dan menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 ada sekitar 3 sampai 5 orang yang datang mengaku sebagai anggota polisi ke pos pengamanan Komplek Polri Duren 3, namun tidak memberitahukan di mana bertugas dan juga tidak memberikan nama. Lalu mereka mengganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru. Kemudian saksi juga menjelaskan bahwa penggantian DVR CCTV dilakukan tanpa izin dari saksi selaku ketua RT, dan saksi baru mengetahui mengenai penggantian DVR CCTV Komplek Polri Duren 3 pada tanggal 11 Juli 2022. Kemudian saksi juga menjelaskan bahwa CCTV dan DVR yang terdapat di RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, Komplek Polri Duren 3 yang ada di Pos Satpam adalah milik warga RT 5 RW 1 karena dibeli dari uang hasil iuran warga. Untuk saksi ini cukup yang mulia, untuk saksi RT. Selanjutnya saksi nanti dulu. Bagaimana keterangan saksi ini, saudara terdakwa Ferdi Sambo? Terima kasih yang mulia, saya mohon izin ada yang saya akan bantah keterangan dari Pak RT ini bahwa di tahun 2016 itu disampaikan bahwa itu hasil pendanaan swadaya warga, itu tidak benar, tapi pendanaan dan pembelian dari saya selaku warga Komplek Polri dan bukan dari iuran warga. Hal ini juga sudah dibenarkan oleh saksi Marjuki dan saksi Kodir. Terima kasih yang mulia. Itu saja ya? Ya yang mulia. Baik, bagaimana saudara terdakwa Putri Chandrawati terhadap keterangan saksi ini? Mohon izin yang mulia, saya tidak ada tanggapan. Tidak ada tanggapan. Baik, silakan dilanjutkan lagi. Izin yang mulia. Yang mulia, sebentar. Tadi kami cek di berkas BAP Dr. Andes Sugeng tadi ya. Seno, Dr. Andes Seno ini hanya ada dalam berkas Pak Ferdi Sambo, jadi tidak masuk dalam berkas perkara Bu Putri, makanya tidak ada tanggapan. Dan mohon kesediaan jaksa penuntut umum juga menyebutkan saat membacakan saksi itu untuk terdakwa siapa dan pada BAP pemeriksaan kapan. Terima kasih yang mulia. Silakan lanjutkan. Baik, terima kasih. Mohon izin melanjutkan. Berita acara pemeriksaan saksi pada hari ini Jumat tanggal 5 bulan Agustus tahun 2022 sekira jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Saya penyidik Andriansyah SHMH dan seterusnya selaku penyidik pada kantor kepolisian berdasarkan surat perintah penyidikan nomor SP Sidik. Langsung saja. Untuk saksi atas nama Sartini, tempat tanggal lahir Kuningan 23 Juli 19. Nggak perlu kita bacakan, langsung saja. Saya langsung saja. Keterangan saksi ini telah diberikan di bawah sumpah oleh penyidik dengan memberikan keterangan sebagai berikut. Saat ini saya bekerja sebagai asisten rumah tangga keluarga Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai sekarang untuk tugas dan tanggung jawab saya sebagai ART untuk membersihkan rumah, bantu-bantu saudari Susi untuk memasak. Saya bekerja sebagai ART untuk rumah Bapak Ferdi Sambo yang berada di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Saya sebagai ART bekerja tidak berdasarkan jam kerja
Apabila ada yang perlu dikerjakan, maka akan dikerjakan. Untuk sehari-hari saya tidur di Jalan Saguling 3, nomor 29, Pancoran, Jakarta Selatan. Selain saya, ada ART lainnya, yaitu Saudari Tini dan Saudari Jia. Bahwa saksi ketahui terkait kediaman Bapak Ferdi Sambo yang beralamat di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan, untuk di lantai 1 terdapat 3 kamar, yaitu kamar pertama digunakan oleh Dirianto alias Kodir, kamar kedua digunakan oleh saya sendiri, kamar ketiga digunakan oleh Saudari Susi. Satu ruangan gudang yang digunakan untuk menyimpan barang-barang seperti beras, sepatu, tisu, barang-barang kebutuhan rumah tangga, garasi mobil. Untuk di lantai 2 saya tidak tahu, karena selama saya bekerja 1 bulan saya hanya membersihkan lantai 1, dan yang saya ketahui di lantai 2 hanya terdapat ruang makan serta kamar anak Bapak Ferdi Sambo yang bernama Arka. Bahwa setahu saya yang tinggal sehari-hari atau menempati rumah Bapak Ferdi Sambo yang berada di Jalan Saguling nomor 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan selain saya adalah sebagai berikut: Saudara Damson, Saudara Dirianto alias Om Kodir, Saudari Jia, dan Saudari Jia. Yang saya ketahui untuk rumah Bapak Ferdi Sambo yang berada di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan digunakan untuk tempat tinggal sehari-hari oleh Bapak Ferdi Sambo, Ibu Putri Chandrawati, dan keluarga Bapak Ferdi Sambo, para ART dan driver. Sedangkan rumah yang beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan, saya tidak mengetahui rumah tersebut. Bahwa saya tidak kenal dengan almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat dikarenakan saya baru bekerja selama 1 bulan. Bahwa kegiatan saya pada tanggal 2 Juli 2022 saya masih berada di rumah beralamat di Kuningan sekitar pukul 19.00 WIB. Saya berangkat dari Kuningan untuk bekerja ke Jakarta dengan menggunakan mobil travel. Kemudian pada tanggal 3 Juli 2022 sekira jam 04.00 WIB saya tiba di rumah majikan saya yang beralamat di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian yang saya ketahui rumah tersebut adalah milik Bapak Ferdi Sambo. Setiba saya di rumah tersebut, saya diterima oleh Saudara Dirianto alias Kodir. Lalu saya beristirahat sampai sore dan saya berkenalan dengan ART lainnya, antara lain Saudari Jia, Susi, Dirianto, dan Om Damson. Setelah itu pada saat berkenalan tersebut saya dijelaskan oleh Saudari Jia untuk pekerjaan yang akan saya lakukan sehari-harinya, antara lain membersihkan rumah, menyapu, mengepel, mencuci pakaian dan menyetrika pakaian dan lain-lain. Selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2022, saya sudah mulai bekerja membersihkan rumah dan dikenalkan kepada anak dari Bapak Ferdi Sambo yang bernama Kak Trista dan Mas Arka. Sedangkan berdasarkan keterangan Saudari Jia, untuk Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sedang tidak ada di rumah karena sedang di luar kota, Magelang, dalam rangka mengantar anak sekolah. Untuk kegiatan dari tanggal 4 sampai dengan 8 Juli 2022, pagi kegiatan saya seperti biasa, membersihkan rumah, dan di rumah tersebut hanya ada saya, Saudari Jia, Susi, Dirianto, dan Om Damson, serta anak-anak dari Bapak Ferdi Sambo. Saya mengetahui ibu datang dari Magelang, namun saya tidak melihat langsung Ibu Putri Chandrawati. Saya hanya melihat barang-barang ibu dari dalam mobil ke garasi mobil pada sore hari tanggal 8 Juli 2022 sekitar jam 16.00 WIB, beserta rombongan yang tidak kenal namanya. Dan dilanjutkan adanya pemeriksaan PCR pada saat itu. Saya sedang berada di dapur untuk menyapu dan mencuci piring hingga keesokan harinya pada tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB saya bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati. Saya ulangi, keesokan harinya pada tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB saya bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati yang menghampiri saya di dapur dan berkata, "Oh, ini yang belum dikasih tahu ya pekerjaannya." Lalu saya diajak ibu ke ruang makan dan menjelaskan bahwa pekerjaan saya membersihkan rumah dan kalau sudah beres bantu-bantu Susi di dapur untuk masak dan menyediakan makanan. Setelah sarapan Bapak dan Ibu kembali ke kamarnya. Bahwa pada saat Ibu Putri Chandrawati sarapan pagi di tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB, yang saya ketahui menggunakan pakaian kaos warna hitam lengan pendek dan celana panjang bahan warna hitam. Bahwa dapat saya jelaskan kondisi dan keadaan Ibu Putri Chandrawati pada tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB pada saat sarapan pagi dalam kondisi baik-baik saja karena sempat menjelaskan pekerjaan saya menjadi ART di rumah tersebut. Bahwa setelah tanggal 9 Juli 2022 hingga saat ini saya tidak pernah bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati di rumah Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Walaupun yang saya ketahui berdasarkan cerita dari Saudari Jia dan Susi bahwa Ibu Putri Chandrawati berada di rumah. Bahwa saya tidak mengetahui terkait aturan atau kebiasaan di keluarga Bapak Ferdi Sambo apabila dari luar kota kemudian dilakukan swab PCR di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Namun saat saya tiba tanggal 3 Juli 2022 sekitar pagi hari jam 7
WIB yang dilakukan PCR oleh petugas kesehatan di rumah Saguling. Setelah itu saya hanya menunggu dan beristirahat di kamar di rumah Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Yang saya ketahui kegiatan PCR di Bapak Ferdi Sambo yang beralamat di rumah Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan dilakukan sekitar jam 16.00 WIB pada saat saya menyapu dapur. Keterangan yang sudah saya berikan di atas sudah benar semua serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Yang diperiksa saat ini penyidik ditandatangani. Cukup yang mulia. Baik. Bagaimana terdakwa Ferdi Sambo atas keterangan ART ini? Kami tidak ada tanggapan karena Tidak ada tanggapan, saksi baru kerja di tempat kami. Oke. Selanjutnya Saudara Putri Chandrawati, bagaimana tanggapan Saudara? Mohon izin yang mulia, Saudara Tini memang baru bekerja sejak tanggal 2 Juli, jadi baru. Nah, Terima baik. kasih. Silakan lanjutkan. Terima kasih yang mulia. Untuk selanjutnya berita acara pemeriksaan saksi Rojiah alias Hijah untuk kedua terdakwa yang mulia Ferdi Sambo dan terdakwa Putri yang diberikan pada hari Senin tanggal 8 bulan Agustus tahun 2022. Rojiah alias Jiah, tempat tanggal lahir Wonosobo 1976, pekerjaan asisten rumah tangga. Pada pokok-pokoknya di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga keluarga Bapak Ferdi Sambo sejak bulan Januari 2020 serta tugas dan tanggung jawab saksi sebagai asisten rumah tangga adalah mengurus anak-anak dari ibu dan Bapak Ferdi Sambo seperti menyiapkan pakaian anak-anak, memandikan anak Ibu Putri Chandrawati, menyiapkan makanan dan kebutuhan anak-anak Ibu Putri Chandrawati. Kemudian saksi menerangkan, saksi bekerja sebagai RT untuk rumah pribadi Bapak Ferdi Sambo yang berada di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab saksi bekerja sebagai ART adalah lebih fokus mengurus dan menjaga anak Ibu Putri Chandrawati yang bernama Arka yang masih berusia 1,5 tahun dan menyiapkan semua kebutuhannya. Kemudian saksi menerangkan yang biasanya menyiapkan atau melayani keperluan atau kebutuhan dari Ibu Putri Chandrawati biasanya menyiapkan sendiri, namun suka dibantu oleh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat karena melekat sebagai ajudan ibu, sedangkan keperluan Bapak Ferdi Sambo biasanya disiapkan oleh saudara Daden. Dapat saksi jelaskan, sehari-hari yang tinggal atau menempati rumah di Jalan Saguling 3 nomor 29 yaitu Bapak Ferdi Sambo, Ibu Putri Chandrawati, Tresia, anak pertama dari Bapak Ferdi Sambo dan Ibu PC, Arka, anak keempat almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat selaku ajudan dan driver, Daden, Richard, Susi, Tini, Rojiah yaitu saksi sendiri, Diryanto alias Kodir dan Damson. Namun saksi tidak mengetahui siapa saja yang menempati rumah dinas Bapak Ferdi Sambo yang beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Karena saksi tidak mengetahui dan tidak pernah ke rumah beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Kemudian saksi juga menjelaskan bahwa saksi kenal dengan almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat sejak bekerja sekitar bulan Januari 2020 di rumah pribadi Bapak Ferdi Sambo yang berada di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Karena pada saat saksi masuk kerja, almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat sudah lebih dulu kerja di rumah yang berada di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tugas dan tanggung jawab sehari-hari almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat dan Daden. Namun yang saksi ketahui apabila Bapak Ferdi Sambo ada kegiatan atau pekerjaan di kantor selalu didampingi oleh Daden. Sedangkan apabila Ibu Putri Chandrawati ada kegiatan atau kegiatan bayangkari maupun pribadi selalu didampingi oleh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui setiap Ibu Putri Chandrawati pergi dengan diantar dan dikawal oleh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi tidak pernah ikut mendampingi atau menemani. Namun yang biasa diajak oleh Ibu Putri Chandrawati adalah Susi. Kemudian saksi tidak mengetahui Bapak Ferdi Sambo pada bulan Juli 2022 berkunjung ke Magelang atau tidak. Yang saksi ketahui dari keterangan Susi bahwa pada tanggal 2 Juli 2022 sekitar jam 13.00 WIB,
atau sekitar jam 14 WIB, Ibu Putri Chandrawati dan Susi mau pergi ke Magelang. Untuk kegiatan di Magelangnya, saksi tidak diberitahukan. Saksi pun juga tidak mengetahui siapa saja yang ikut dengan Ibu Putri Chandrawati, dan saksi tidak mengetahui Ibu Putri Chandrawati pergi menggunakan kendaraan apa. Kemudian pada tanggal 8 Juli 2022, sekitar jam 16.00 WIB, saat saksi mau menuju ke toilet lantai 1 dan Son menyampaikan, "Ibu pulang, ibu pulang." Setelah itu saksi menghampiri Ibu Putri Chandrawati yang berada di dalam garasi mobil yang sudah turun dari mobil Lexus LM warna hitam nomor pol saksi tidak mengetahui. Lalu saksi mengucapkan, "Selamat sore Bu." Namun Ibu hanya diam saja dan langsung masuk ke dalam rumah, sedangkan saksi langsung kembali ke lantai 2 untuk menjaga anak Ibu Putri Chandrawati yang bernama Arka. Kemudian saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Ibu Putri Chandrawati dan rombongan pergi ke Magelang, dan saksi tidak menanyakan ke Susi terkait kegiatan Ibu Putri Chandrawati selama di Magelang. Cukup yang mulia untuk keterangan Rojiah alias Dia. Baik, selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo. Bagaimana atas keterangan saksi ini? Yang mulia, karena ini ART, sepertinya tugas ADC itu kan tidak diketahui. Seperti ADC saya hanya ada Aden, tapi kan ada beberapa. Jadi mungkin karena pengetahuan terkait dengan ADC ini kemudian jadi tidak lengkap sebenarnya. Baik. Demikian. Terdakwa Putri Chandrawati. Mohon izin yang mulia, mungkin hanya tadi mengklirkan saja bahwa Yosua bukan ADC saya tetapi driver saya. Baik. Terima kasih. Baik. Lanjutkan, saudara penuntut umum. Izin majelis melanjutkan. Berita acara pemeriksaan saksi atas nama Novianto Rifai pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 pukul 10.55 WIB. Identitas jenis kelamin laki-laki, tempat Tidak tanggal. perlu dibacakan lagi. Terima kasih majelis. Saksi memberikan keterangan terhadap terdakwa Ferdi Sambo. Saksi menjelaskan tidak kenal dengan saudara Kamarudin Simanjuntak, namun pernah mengetahui bahwa Kamarudin Simanjuntak dari media elektronik sebagai pengacara, dan saksi tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan saudara Kamarudin Simanjuntak. Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal keluarga korban Nofriansah Yosua Huta Barat, yaitu saudara Maharesa Rizky adalah sebagai adik kandungnya dari Nofriansah Yosua Huta Barat. Saksi kenal dengan Maharesa Rizky sekitar tahun 2021 di pos penjagaan dekat gedung Museum Polri dalam rangka dinas. Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan saudara Maharesa Rizky. Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan Nofriansah Yosua Huta Barat sekitar pertengahan tahun 2021 di ruangan staf pribadi pimpinan Kadif Propam Polri dalam rangka dinas, karena sepengetahuan saksi saudara Nofriansah Huta Barat adalah sebagai ajudan dari Ibu Putri Sambo atau istri dari Irjen Pol Ferdi Sambo, dan saksi dan dengan Nofriansah Yosua Huta Barat tidak ada hubungan keluarga. Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan Irjen Pol Ferdi Sambo adalah sekitar pertengahan tahun 2021 di ruangan staf pribadi pimpinan Kadif Propam Polri dalam rangka saudara Irjen Pol Ferdi Sambo adalah sebagai pimpinan saksi di kantor, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan Irjen Pol Ferdi Sambo. Saksi juga menjelaskan bahwa saksi sebagai sespri dari saudara Irjen Pol Ferdi Sambo adalah sekitar pertengahan tahun 2021, dan saksi ditunjuk oleh Bak Renmin di Propam Polri untuk menjadi staf pribadi pimpinan. Kemudian saksi menjelaskan mengetahui ADC atau ajudan dan driver atau sopir Irjen Pol Ferdi Sambo, yaitu 3 sopir atau driver antara lain saudara Sadam, sepengetahuan saksi berasal dari Kesatuan Brimob, saudara Richard Eliezer, sepengetahuan saksi berasal dari Kesatuan Brimob Polri, saudara Prayogi, sepengetahuan saksi berasal dari Kesatuan Brimob Polri. 3 orang ajudan antara lain Brigadir Polisi Daden, sepengetahuan saksi berasal dari Kesatuan Barreskrim Polri, saksi tidak mengetahui asal penugasannya. Brigadir Polisi Matius Mare,
Sepengetahuan saksi berasal dari Kesatuan Bareskrim Polri, saksi tidak mengetahui asal penugasannya. Brigadir Polisi Ajan Romer, sepengetahuan saksi berasal dari Kesatuan Brimob Polri. Saksi menjelaskan mencatat surat keluar dan masuk, mencatat disposisi untuk dicatatkan ke buku ekspedisi. Saksi menjelaskan bahwa saksi mencatat surat keluar dan surat masuk, mencatat disposisi untuk catatkan ke buku ekspedisi. Kemudian saksi menjelaskan sepengetahuan saksi, alat komunikasi yang saksi gunakan adalah 1 unit HT warna hitam merek Wilan. Saksi menggunakan 1 unit HT warna hitam merek Wilan sejak pertengahan tahun 2021. Saksi tidak ingat nomor IMEI-nya. Saksi menerima 1 HT warna hitam merek Wilan dari saudara Arianto, PHL dari saudara Irjen Pol Verdi Sambo. Saksi menjelaskan tugas kedinasan yang dilakukan oleh saudara Irjen Pol Verdi Sambo sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022 adalah sebagai berikut. Pertama, pada tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 09.30 WIB, saksi melihat saudara Irjen Pol Verdi Sambo bersama dengan ADC, yaitu saudara Raden, datang ke kantor di Propam Polri karena baru kembali dari luar kota, yaitu Magelang, Jawa Tengah. Setelah itu Irjen Pol Verdi Sambo melakukan swab PCR di ruangan Kadif Propam Polri. Selanjutnya, saudara Irjen Pol Verdi Sambo langsung mengerjakan tugas-tugas kantor seperti biasa. Sekitar pukul 20.00 WIB, saksi melihat Irjen Pol Verdi Sambo bersama ajudan saudara Daden pulang ke kediaman menggunakan kendaraan mobil Lexus tipe LX 570 warna hitam nomor pol 01/11 dengan Walmor atau pengawal bermotor Bribka Farhan. Saksi juga melihat driver dan sopir yang bertugas saat itu adalah saudara Prayogi. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi melihat saudara Irjen Pol Verdi Sambo bersama ADC, Brigadir Polisi Ajan Romer, datang ke Biro Provos di Propam Polri dalam rangka kegiatan ANEF di Biro Provos di Propam Polri. Sekitar pukul 11 WIB, saksi melihat Irjen Pol Verdi Sambo beserta saudara Prayogi ke ruang Kadif Propam Polri. Sekitar pukul 14 WIB, saksi melihat Irjen Pol Verdi Sambo menghadiri kegiatan sidang PK atau peninjauan kembali di lantai 2 dalam kasus Broto Seno. Setelah sidang dilaksanakan sekitar pukul 14.40 WIB, saksi melihat Irjen Pol Verdi Sambo turun dari lantai 2 untuk kembali ke ruangan Kadif Propam Polri. Sekitar pukul 15 WIB, saksi melihat Irjen Pol Verdi Sambo bersama-sama ADC, Brigadir Polisi Ajan Romer, keluar ruangan Kadif Propam Polri untuk berangkat menghadiri undangan bulu tangkis di Studio Alam Depok, Jawa Barat. Kediaman dari Jenderal Polisi Purnawirawan Idam Aziz dengan menggunakan kendaraan mobil Lexus tipe LX 570 warna hitam nomor pol 01/11 dengan Walmor atau pengawal bermotor Bribka Farhan. Saksi juga melihat driver atau supir yang bertugas saat itu adalah Prayogi. Saksi menjelaskan setelah Irjen Pol Verdi Sambo meninggalkan kantor di Propam Polri sekitar pukul 15 WIB, kemudian saksi standby di ruangan Sespri sampai dengan pukul 21 WIB dan selanjutnya saksi pulang ke rumah. Tiba-tiba sekitar pukul 21.30 WIB, saksi dihubungi melalui via telepon oleh saudara Kompol Cuk Putranto dan mengatakan kepada saksi, "Nov, tolong dampingi anak-anak di Paminal." Kemudian saksi jawab, "Siap," dan saya hubungi yang lain. Kemudian saksi menghubungi Bribtu Edwin dan Bribtu Rafli yang bertugas bersama dengan saksi sebagai sespri untuk datang ke Paminal. Saksi juga menjelaskan kemudian saksi kembali lagi ke kantor dan tiba di kantor sekitar pukul 22.30 WIB di Biro Provos di Propam Polri, dan saksi melihat situasinya sudah ramai, banyak orang yang berkumpul. Jadi antaranya saksi kenal saudara Riki sedang berada di lantai 1 piket Mako Provos.
Dan kemudian saksi menghampiri Ricky dan saksi menanyakan, ada apa bang? Kemudian dijawab oleh saudara Ricky, nggak apa-apa. Selanjutnya saksi bersama dengan Ricky langsung naik ke lantai 2 untuk ke ruangan pemeriksaan. Setelah saksi berada di lantai 2, saksi melihat saudara Richard dan saudara Kuat, kemudian saksi tawari makan namun tidak direspon. Tidak lama kemudian saksi dihubungi oleh saudara Reza atau Mahareza Rizky melalui via telepon, dan saudara Reza mengatakan kepada saksi, bang mohon petunjuk, saya disuruh menghadap ke Provos, ada apa ya? Kemudian saksi jawab, ya. Tidak lama kemudian saksi Reza berada di lantai 2 bertemu dengan saksi. Selanjutnya ketika saksi mau mengajak saudara Reza ke kanteng yang berada di lantai 1, tiba-tiba saksi dan saudara Reza bertemu dengan Kombes Pol Leo yang berpakaian dinas Provos Polri. Tiba-tiba Kombes Pol Leo mengajak saudara Reza masuk ke dalam ruangan taut dan saksi langsung naik ke lantai 2. Saksi juga menjelaskan setelah saksi berada di lantai 2, saksi melihat Kaden A. Ropaminal, Kombes Pol Agus Nurpatria berpakaian batik sedang bersama dengan saudara Sigit. Sekitar pukul 23.30 WIB, saksi bersama-sama dengan saudara Richard, saudara Ricky dan saudara Kuat, saudara Sigit, Kaden A. Ropaminal, Kombes Pol Agus Nurpatria ke gedung Ropaminal lantai 7 gedung TNCC, tepatnya di ruangan Detasmen A Biro Paminal Brimob Polri. Setelah sampai di ruangan Kaden A, kemudian saksi, saudara Richard, saudara Kuat dan saudara Richard dan saudara Kuat diperintahkan oleh Kombes Pol Agus Nurpatria untuk melakukan reka ulang, dan saksi melihat Kaden A Ropaminal Agus Nurpatria bertanya kepada saudara Richard, Cat, gimana kejadiannya tadi? Kemudian saksi melihat saudara Richard langsung mengerahkan dengan tangan sebagaimana yang tertuang dalam screenshot video sebagaimana yang ada dalam BAP saksi. Kemudian saksi juga menjelaskan di dalam ruang Kaden A Ropaminal di Propam Polri, saksi diperintahkan oleh Kaden A untuk memperagakan seolah-olah sebagai Brigadir Yosua dengan posisi tengkurap dengan kepala menengok sebelah kiri sebagaimana foto tersebut yang terlampir dalam berita acara pemeriksaan saksi. Sekitar pukul 01.00 WIB saksi keluar dari ruang Kaden A untuk beristirahat, dan sekitar pukul 09.00 WIB saksi pulang ke rumah. Saksi menjelaskan saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah datang ke TKP atau tempat kejadian perkara pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 di Komplek Polri Duren 346 Pancoran Jakarta Selatan. Saksi juga menjelaskan sebelum saksi datang ke Ropaminal di Propam Polri, saksi tidak mengetahui tentang siapa yang menjadi korban peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 di Kompleks Polri Duren 346 Pancoran Jakarta Selatan. Demikian berita acara saksi Novianto Rifai. Terima kasih majelis. Baik. Bagaimana terhadap keterangan saksi ini, saudara terdakwa Ferdi Sambo? Tidak ada tanggapan yang mulia. Tidak ada tanggapan. Saudara Putri Chandrawati? Tidak ada tanggapan. Tidak ada tanggapan. Baik, silakan. Masih ada lagi, saudara Jaksa Agung? Satu lagi. Silakan. Majelis. Terima kasih. Untuk keterangan Sugeng Putut Wicaksono yang diberikan pada tanggal 7 Agustus tahun 2022 di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut, bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ferdi Sambo sejak tahun 1991 pada saat saksi dan terdakwa Ferdi Sambo menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian Semarang. Sedangkan untuk terdakwa Putri Chandrawati, saksi tidak kenal sama sekali. Dapat saksi jelaskan bahwa terkait dengan adanya peristiwa meninggalnya almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat yang terjadi di rumah dinas beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli 2022,
saksi pertama mengetahuinya pada tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 20.15 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saksi mendapat informasi dari Karo Propos via telepon terkait adanya kejadian di rumah dinas Kadif Propam. Kemudian saksi datang ke kantor untuk menghadap Karo Propos dan menanyakan kronologis kejadian. Setelah itu, pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, saksi beserta Kombes Pol Harun dan Kombes Pol Agus menuju ke ruang pemeriksaan di lantai 3 Biro Propos untuk meminta keterangan singkat terkait kejadian tersebut terhadap 3 orang, yaitu saksi Richard, saksi Ricky, dan saksi Kuat yang mengetahui kejadian tersebut. Kemudian saksi memanggil satu persatu, yaitu saksi Kuat, saksi Ricky, saksi Richard. Dari ketiga orang tersebut, saksi mendapat informasi bahwa asal mula kejadian berawal dari peristiwa yang terjadi di Magelang. Keterangan yang mereka jelaskan saat itu, bahwa saat itu di Magelang, saksi Ricky dan saksi Richard pergi ke SMA Taruna Nusantara untuk bertemu dengan salah satu personil yang ada di sana. Lalu, saksi Richard menerima telepon dari terdakwa Putri yang meminta tolong untuk segera pulang. Awalnya, terdakwa Putri sudah menelpon saksi Ricky, namun tidak dijawab. Setelahnya, mereka, saksi Ricky dan saksi Richard, memutuskan untuk pulang ke rumah di Mertoyudan. Namun sebelum pulang, saksi Ricky menelpon saksi Kuat untuk memerintahkan saksi Kuat agar mengecek terdakwa Putri sedang melakukan apa, karena terdakwa Putri sampai meminta tolong kepada saksi Ricky dan saksi Richard untuk segera pulang. Sementara saksi Ricky dan saksi Richard dalam perjalanan pulang, saksi Kuat yang sedang berada di rumah, saksi Kuat mendengar teriakan terdakwa Putri dan langsung menuju ke lantai atas dan bertemu dengan saksi Susi. Lalu minta saksi Susi untuk menemani terdakwa Putri Candrawati di kamar. Setelahnya, saksi Kuat bertemu dengan korban Yosua yang sedang menaiki tangga. Pada saat itu, saksi Kuat sedang memegang pisau. Saksi tidak mengetahui sebelumnya bagaimana ceritanya saksi Kuat bisa memegang pisau dan berusaha mendatangi korban Yosua untuk berbicara, namun korban Yosua pergi menghindar. Pada saat saksi Ricky dan saksi Richard sampai di rumah, saksi Ricky naik ke lantai atas menuju kamar terdakwa Putri. Setelah itu, saksi Ricky berbicara dengan terdakwa Putri, namun saksi Ricky tidak menjelaskan kepada saksi terkait materi pembicaraannya dengan terdakwa Putri pada saat itu. Kemudian berdasarkan keterangan saksi Ricky bahwa setelah dari kamar terdakwa Putri, saksi Ricky pergi ke kamar korban Yosua untuk mengamankan senjata korban Yosua. Lalu terdakwa Putri memberikan perintah bahwa mereka akan pulang besok. Berdasarkan keterangan mereka, dalam ini saksi Richard, saksi Ricky, dan saksi Kuat, besok harinya dalam perjalanan menuju Jakarta, yang bersama dengan korban Yosua adalah saksi Ricky. Hanya mereka berdua dalam satu mobil. Pada saat itu, korban Yosua protes kepada saksi Ricky kenapa senjatanya diamankan. Dengan berbagai alasan, akhirnya saksi Ricky mengembalikan senjata Yosua kepada korban Yosua di dalam mobil pada saat dalam perjalanan menuju Jakarta. Poin penting yang ingin saksi sampaikan bahwa berdasarkan keterangan mereka, saksi Richard, saksi Ricky, saksi Kuat, terkait peristiwa yang terjadi di Magelang, kesan yang dapat saksi ambil dari cerita tersebut adalah terdakwa Putri merasa terancam dengan korban Yosua. Hal itu yang menyebabkan senjata Yosua diamankan. Dapat saksi tambahkan pada saat
saksi beserta Kombes Pol Harun dan Kombes Pol Agus sedang melakukan interogasi kepada saksi Richard, terdakwa Ferdi Sambo datang ke ruang pemeriksaan. Ferdi Sambo menyatakan bahwa ingin berbicara empat mata dengan saksi Richard. Lalu saksi semua keluar dari ruang pemeriksaan dan memutuskan untuk berkumpul di ruang tunggu pemeriksaan. Dan terjadi lagi. Aku beli ini juga. Soalnya ada promo ongkir dari Gosen. Jadi beli mulu di online shop lokal. Kepada saksi terkait hal-hal umum yang terjadi pada saat itu dan tidak ada hal-hal krusial. Intinya menurut saksi, kejadian yang terjadi di Magelang merupakan trigger pemicu. Hal tersebut saksi sampaikan karena setelah beberapa hari, tanggal pastinya saksi sudah lupa, saksi beberapa kali diingatkan oleh terdakwa Ferdi Sambo bahwa cerita di Magelang tersebut tidak ada, itu hanya ilusi. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, sekira pukul 20:20 waktu Indonesia bagian Barat, saksi dipanggil ke rumah terdakwa Ferdi Sambo melalui pesan WhatsApp terkait masalah piket anggota Propos yang berjaga di rumah beliau. Setelah itu, saksi datang ke rumah terdakwa Ferdi Sambo, namun saat saksi berada di rumah terdakwa Ferdi Sambo dan bertemu dengan terdakwa Ferdi Sambo, pembicaraan saksi sebenarnya lebih terfokus pada permasalahan yang ada di Magelang, yang dimana terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada masalah yang terjadi di Magelang. Semua cerita terkait peristiwa yang terjadi di Magelang tidak ada. Pada hari Jumat malam, tanggal 5 Agustus 2022, setelah terdakwa Ferdi Sambo diperiksa di Tipidum Bareskrim, saksi ditelepon oleh terdakwa Ferdi Sambo untuk mengingatkan bahwa terdakwa Ferdi Sambo sudah diperiksa. Dalam pemeriksaan, terdakwa Ferdi Sambo ditanyakan oleh penyidik terkait pertemuan yang terjadi waktu di ruang pemeriksaan Propos. Terdakwa Ferdi Sambo memerintahkan kepada saksi untuk menceritakan semua apa adanya. Karena menurut terdakwa Ferdi Sambo tidak ada masalah apa-apa pada saat kejadian di Propos tersebut. Namun terdakwa Ferdi Sambo mengingatkan kembali bahwa untuk kejadian di Magelang tersebut tidak ada dan itu hanya sekedar ilusi. Sekian keterangan dari Sugeng Putut Wicaksono. Baik. Tanggapan dari saudara terdakwa Ferdi Sambo terhadap keterangan saksi Putut. Terima kasih Yang Mulia. Saya ingin menanggapi bahwa di lantai 3 Biro Propos itu saya bukan hanya memanggil Richard tapi juga Ricky dan Kuat. Jadi bahwa sebelum kedatangan saya ke lantai 3 Biro Propos itu untuk menanyakan apa yang diberikan keterangan kepada pemeriksa Propos itu, mereka sudah menjelaskan kejadian Magelang. Kemudian saya setelah bertemu mereka baru menjelaskan bahwa jangan ceritakan kejadian di Magelang karena itu akan membawa hal yang buruk terhadap istri saya apabila diketahui oleh orang. Sehingga di lantai 3 Biro Propos itu baru saya sampaikan skenario yang harus mereka sampaikan dalam pemeriksaan. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Terdakwa Putri Chandrawati. Mohon izin Yang Mulia, sedikit menanggapi saja bahwa saya menyampaikan untuk pulang ke Jakarta secara mendadak di tanggal 8 Juli kepada Dek Ricky dan bukan di tanggal 7 Juli. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, penasihat hukum. Izin Yang Mulia, mohon kepada saudara penuntut umum, ada 2 BAP Yang Mulia yang belum dibacakan, yaitu
untuk saksi Arianto dan saksi Harun Yuni. Itu kami minta juga dibacakan. Bisa saudara penuntut umum? Nanti kita cari untuk itu karena kami berketetapan bahwa sudah cukup dengan 6 kesaksian yang perlu 5 kesaksian ini yang dibacakan. Baik. Terima kasih. Ya sudah. Bisa penuntut umum sudah merasa cukup? Tapi kami izin ya mulai ini. Kami merasa sangat penting untuk dibacakan untuk BAP Arianto dan Harun Yuni ini untuk kepentingan pembelaan klien kami yang mulia. Kami berikan, kalau jaksa penuntutnya tidak mau, bagaimana penasihat hukum? Bagaimana? Apakah saudara bersedia? Karena kami tetap berketetapan dengan 5 ini kami sudah cukup. Baik, silakan penasihat hukum kalau memang sudah itu, silakan saudara boleh ajukan saksi yang lain. Izin yang mulia, saya tambahkan sedikit ini untuk kepentingan terdakwa. Jadi berkas ini kami terima dan tentu saja majelis hakim juga menerima pada saat pelimpahan berkas. Kenapa ini penting? Saksi Arianto ini adalah PHL Kadif Propam Polri. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang penting ada di sana yang perlu diungkap. Yang kedua ada saksi Harun Yuni Aprin. Ini adalah kepala bagian Litpres Ropaminal Divisi Propam Polri. Kalau Harun Yuni di BAP tanggal 7 Agustus, Arianto di BAP tanggal 9 Agustus. Kita kan perlu untuk menyampaikan secara keseluruhan bukti-bukti yang mulia agar bisa menemukan kebenaran material. Jadi kalau jaksa penuntut umum tidak bersedia untuk membacakan ini, kami mohon izin BAP ini dianggap dibacakan dan menjadi bagian dari bukti dalam perkara ini. Karena ini sudah diserahkan sejak awal yang mulia. Nanti majelis yang akan menilai. Baik, silakan. Berarti mau mengajukan alat bukti? Ya. Silakan. Terima kasih yang mulia. Kami sesuai dengan jadwal sebelumnya, hari ini kami menghadirkan akan kami berikan salinannya masing-masing pada yang mulia. Dan mohon izin nanti untuk menayangkan beberapa bukti karena ini kita lihat bersama. Ada 35 bukti yang kami hadirkan saat ini dengan kode mulai dari B1 sampai dengan B35. Silahkan ditayangkan. Untuk bukti B1A, ini perlu kami sampaikan dan juga nanti print out-nya kami sampaikan ke majelis hakim. Ini foto perayaan ulang tahun perkawinan terdakwa Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati yang ke-22 tanggal 7 Juli di kediaman Magelang. Nah, konteksnya adalah bahwa pada perayaan ulang tahun perkawinan tersebut itu dirayakan bersama para ajudan dan para ART, termasuk di sana ada Joshua juga, almarhum Joshua dan beberapa yang lain, dan terlihat kedekatan Bu Putri memperlakukan para ajudan semuanya sama, termasuk juga para ART. Ini yang kalau kita hubungkan dengan keterangan ahli sebelumnya, ada relasi informal memang yang terjadi di antara Bu Putri dengan para ajudan dan para ART. Bahwa ada salah satu pihak yang salah tafsir tentu itu di luar kendali terdakwa Bu Putri Chandrawati. Dan peristiwa ini, perayaan ulang tahun ini sebelumnya adalah surprise yang diberikan oleh terdakwa Ferdi Sambo.
rumah tangga keluarga Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai sekarang untuk tugas dan tanggung jawab saya sebagai ART untuk membersihkan rumah, bantu-bantu saudari Susi untuk memasak. Saya bekerja sebagai ART untuk rumah Bapak Ferdi Sambo yang berada di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Saya sebagai ART bekerja tidak berdasarkan jam kerja. Apabila ada yang perlu dikerjakan, maka akan dikerjakan. Untuk sehari-hari saya tidur di Jalan Saguling 3, nomor 29, Pancoran, Jakarta Selatan. Selain saya, ada ART lainnya, yaitu Saudari Tini dan Saudari Jia. Bahwa saksi ketahui terkait kediaman Bapak Ferdi Sambo yang beralamat di Jalan Saguling 3, nomor 29, Pancoran, Jakarta Selatan, untuk di lantai 1 terdapat 3 kamar, yaitu kamar pertama digunakan oleh Dirianto alias Kodir, kamar kedua digunakan oleh saya sendiri, kamar ketiga digunakan oleh saudari Susi. Satu ruangan gudang yang digunakan untuk menyimpan barang-barang seperti beras, sepatu, tisu, barang-barang kebutuhan rumah tangga, garasi mobil. Untuk di lantai 2 saya tidak tahu, karena selama saya bekerja 1 bulan saya hanya membersihkan lantai 1, dan yang saya ketahui di lantai 2 hanya terdapat ruang makan serta kamar anak Bapak Ferdi Sambo yang bernama Arka. Bahwa setahu saya yang tinggal sehari-hari atau menempati rumah Bapak Ferdi Sambo yang berada di Jalan Saguling nomor 3 nomor 29 Pancoran, Jakarta Selatan, selain saya adalah sebagai berikut: Saudara Damson, Saudara Dirianto alias Om Kodir, Saudari Jia, dan Saudari Jia. Yang saya ketahui untuk rumah Bapak Ferdi Sambo yang berada di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran, Jakarta Selatan digunakan untuk tempat tinggal sehari-hari oleh Bapak Ferdi Sambo, Ibu Putri Chandrawati, dan keluarga Bapak Ferdi Sambo, para ART dan driver. Sedangkan rumah yang beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan, saya tidak mengetahui rumah tersebut. Bahwa saya tidak kenal dengan almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat dikarenakan saya baru bekerja selama 1 bulan. Bahwa kegiatan saya pada tanggal 2 Juli 2022 saya masih berada di rumah beralamat di Kuningan sekitar pukul 19.00 WIB. Saya berangkat dari Kuningan untuk bekerja ke Jakarta dengan menggunakan mobil travel. Kemudian pada tanggal 3 Juli 2022 sekira jam 04.00 WIB saya tiba di rumah majikan saya yang beralamat di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian yang saya ketahui rumah tersebut adalah milik Bapak Ferdi Sambo. Setiba saya di rumah tersebut, saya diterima oleh Saudara Dirianto alias Kodir. Lalu saya beristirahat sampai sore dan saya berkenalan dengan ART lainnya, antara lain Saudari Jia, Susi Dirianto, dan Om Damson. Setelah itu pada saat berkenalan tersebut, saya dijelaskan oleh Saudari Jia untuk pekerjaan yang akan saya lakukan sehari-harinya, antara lain membersihkan rumah, menyapu, mengepel, mencuci pakaian dan menyetrika pakaian dan lain-lain. Selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2022, saya sudah mulai bekerja membersihkan rumah dan dikenalkan kepada anak dari Bapak Ferdi Sambo yang bernama Kak Trista dan Mas Arka. Sedangkan berdasarkan keterangan Saudari Jia, untuk Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sedang tidak ada di rumah karena sedang di luar kota, Magelang, dalam rangka mengantar anak sekolah. Untuk kegiatan dari tanggal 4 sampai dengan 8 Juli 2022, pagi kegiatan saya seperti biasa, membersihkan rumah, dan di rumah tersebut hanya ada saya, Saudari Jia, Susi Dirianto, dan Om Damson, serta anak-anak dari Bapak Ferdi Sambo. Saya mengetahui ibu datang dari Magelang, namun saya tidak melihat langsung Ibu Putri Chandrawati. Saya hanya melihat barang-barang ibu dari dalam mobil ke garasi mobil pada sore hari tanggal 8 Juli 2022 sekitar jam 16.00 WIB, beserta rombongan yang tidak kenal namanya. Dan dilanjutkan adanya pemeriksaan PCR pada saat itu. Saya sedang berada di dapur untuk menyapu dan mencuci piring hingga keesokan harinya pada tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB saya bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati. Saya ulangi, keesokan harinya pada tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB saya bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati yang menghampiri saya di dapur dan berkata, "Oh, ini yang belum dikasih tahu ya pekerjaannya." Lalu saya diajak ibu ke ruang makan dan menjelaskan bahwa pekerjaan saya membersihkan rumah dan kalau sudah beres bantu-bantu Susi di dapur untuk masak dan menyediakan makanan. Setelah sarapan Bapak dan Ibu kembali ke kamarnya. Bahwa pada saat Ibu Putri Chandrawati sarapan pagi di tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB yang saya ketahui menggunakan pakaian kaos warna hitam lengan pendek dan celana panjang bahan warna hitam. Bahwa dapat saya jelaskan kondisi dan keadaan Ibu Putri Chandrawati pada tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB pada saat sarapan pagi dalam kondisi baik-baik saja karena sempat menjelaskan pekerjaan saya menjadi ART di rumah tersebut. Bahwa setelah tanggal 9 Juli 2022 hingga saat ini
saya tidak pernah bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati di rumah Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Walaupun yang saya ketahui berdasarkan cerita dari saudari Jia dan Susi bahwa Ibu Putri Chandrawati berada di rumah. Bahwa saya tidak mengetahui terkait aturan atau kebiasaan di keluarga Bapak Ferdi Sambo apabila dari luar kota kemudian dilakukan swab PCR di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Namun saat saya tiba tanggal 3 Juli 2022 sekitar pagi hari jam 7 WIB yang dilakukan PCR oleh petugas kesehatan di rumah Saguling. Setelah itu saya hanya menunggu dan beristirahat di kamar di rumah Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Yang saya ketahui kegiatan PCR di Bapak Ferdi Sambo yang beralamat di rumah Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan dilakukan sekitar jam 16.00 WIB pada saat saya menyapu dapur. Yang masih berusia 1,5 tahun dan menyiapkan semua kebutuhannya. Kemudian saksi menerangkan yang biasanya menyiapkan atau melayani keperluan atau kebutuhan dari Ibu Putri Chandrawati biasanya menyiapkan sendiri, namun suka dibantu oleh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat karena melekat sebagai ajudan ibu, sedangkan keperluan Bapak Ferdi Sambo biasanya disiapkan oleh saudara Daden. Dapat saksi jelaskan sehari-hari yang tinggal atau menempati rumah di Jalan Saguling 3 nomor 29 yaitu Bapak Ferdi Sambo, Ibu Putri Chandrawati, Tresia, anak pertama dari Bapak Ferdi Sambo dan Ibu PC, Arka, anak keempat almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat selaku ajudan dan driver, Daden, Richard, Susi, Tini, Rojiah yaitu saksi sendiri, Diryanto alias Kodir dan Damson. Namun saksi tidak mengetahui siapa saja yang menempati rumah dinas Bapak Ferdi Sambo yang beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Karena saksi tidak mengetahui dan tidak pernah ke rumah beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Kemudian saksi juga menjelaskan bahwa saksi kenal dengan almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat sejak bekerja sekitar bulan Januari 2020 di rumah pribadi Bapak Ferdi Sambo yang berada di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Karena pada saat saksi masuk kerja, almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat sudah lebih dulu kerja di rumah yang berada di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tugas dan tanggung jawab sehari-hari almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat dan Daden. Namun yang saksi ketahui apabila Bapak Ferdi Sambo ada kegiatan atau pekerjaan di kantor selalu didampingi oleh Daden. Sedangkan apabila Ibu Putri Chandrawati ada kegiatan atau kegiatan bayangkari maupun pribadi selalu didampingi oleh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui setiap Ibu Putri Chandrawati pergi dengan diantar dan dikawal oleh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi tidak pernah ikut mendampingi atau menemani. Namun yang biasa diajak oleh Ibu Putri Chandrawati adalah Susi. Kemudian saksi tidak mengetahui Bapak Ferdi Sambo pada bulan Juli 2022 berkunjung ke Magelang atau tidak. Yang saksi ketahui dari keterangan Susi bahwa pada tanggal 2 Juli 2022 sekitar jam 13.00 WIB atau sekitar jam 14.00 WIB, Ibu Putri Chandrawati dan Susi mau pergi ke Magelang. Untuk kegiatan di Magelangnya saksi tidak diberitahukan. Saksi pun juga tidak mengetahui siapa saja yang ikut dengan Ibu Putri Chandrawati dan saksi tidak mengetahui Ibu Putri Chandrawati pergi menggunakan kendaraan apa. Kemudian pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar jam 16.00 WIB saat saksi mau menuju ke toilet lantai 1 dan Son menyampaikan, "Ibu pulang, ibu pulang." Setelah itu saksi menghampiri Ibu Putri Chandrawati yang berada di dalam garasi mobil yang sudah turun dari mobil Lexus LM warna hitam nomor pol saksi tidak mengetahui. Lalu saksi mengucapkan, "Selamat sore Bu." Namun ibu hanya diam saja dan langsung masuk ke dalam rumah. Sedangkan saksi langsung kembali ke lantai 2 untuk menjaga anak Ibu Putri Chandrawati yang bernama Arka. Kemudian saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Ibu Putri Chandrawati dan rombongan pergi ke Magelang dan saksi tidak menanyakan ke Susi terkait kegiatan Ibu Putri Chandrawati selama di Magelang. Cukup yang mulia untuk keterangan Rojiah alias Jia. Baik, selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo. Bagaimana atas keterangan saksi ini?
Yang Mulia, karena ini ART, sepertinya tugas ADC itu kan tidak diketahui. Seperti ADC saya hanya Daden, tapi kan ada beberapa. Jadi mungkin karena pengetahuan terkait dengan ADC ini kemudian jadi tidak lengkap sebenarnya. Baik. Demikian. Terdakwa Putri Chandrawati. Mohon izin Yang Mulia, mungkin hanya tadi mengklirkan saja bahwa Yosua bukan ADC saya tetapi driver saya. Baik. Terima kasih. Baik. Lanjutkan, saudara penuntut umum. Izin majelis melanjutkan. Berita acara pemeriksaan saksi atas nama Novianto Rifai pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 pukul 10.55 WIB. Identitas jenis kelamin laki-laki, tempat Tidak tanggal. perlu dibacakan lagi. Terima kasih majelis. Saksi memberikan keterangan terhadap terdakwa Ferdi Sambo. Saksi menjelaskan tidak kenal dengan saudara Kamarudin Simanjuntak, namun pernah mengetahui bahwa Kamarudin Simanjuntak dari media elektronik sebagai pengacara, dan saksi tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan saudara Kamarudin Simanjuntak. Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal keluarga korban Nofriansah Yosua Huta Barat, yaitu saudara Maharesa Rizky adalah sebagai adik kandungnya dari Nofriansah Yosua Huta Barat. Saksi kenal dengan Maharesa Rizky sekitar tahun 2021 di pos penjagaan dekat gedung Museum Polri dalam rangka dinas. Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan saudara Maharesa Rizky. Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan Nofriansah Yosua Huta Barat sekitar pertengahan tahun 2021 di ruangan staf pribadi pimpinan Kadif Propam Polri dalam rangka dinas, karena sepengetahuan saksi saudara Nofriansah Huta Barat adalah sebagai ajudan dari Ibu Putri Sambo atau istri dari Irjen Pol Ferdi Sambo, dan saksi dan dengan Nofriansah Yosua Huta Barat tidak ada hubungan keluarga. Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan Irjen Pol Ferdi Sambo adalah sekitar pertengahan tahun 2021 di ruangan staf pribadi pimpinan Kadif Propam Polri dalam rangka saudara Irjen Pol Ferdi Sambo adalah sebagai pimpinan saksi di kantor, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan Irjen Pol Ferdi Sambo. Saksi juga menjelaskan bahwa saksi sebagai sespri dari saudara Irjen Pol Ferdi Sambo adalah sekitar pertengahan tahun 2021, dan saksi ditunjuk oleh Bak Renmin di Propam Polri untuk menjadi staf pribadi pimpinan. Kemudian saksi menjelaskan mengetahui ADC atau ajudan dan driver atau sopir Irjen Pol Ferdi Sambo, yaitu 3 sopir atau driver antara lain saudara Sadam, sepengetahuan saksi berasal dari Kesatuan Brimob, saudara Richard Eliezer, sepengetahuan saksi berasal dari Kesatuan Brimob Polri, saudara Prayogi, sepengetahuan saksi berasal dari Kesatuan Brimob Polri. 3 orang ajudan antara lain Brigadir Polisi Daden, sepengetahuan saksi berasal dari Kesatuan Barreskrim Polri, saksi tidak mengetahui asal penugasannya. Brigadir Polisi Matius Mare, sepengetahuan saksi berasal dari Kesatuan Barreskrim Polri, saksi tidak mengetahui asal penugasannya. Brigadir Polisi Ajan Romer, sepengetahuan saksi berasal dari Kesatuan Brimob Polri. Saksi menjelaskan mencatat surat keluar dan masuk, mencatat disposisi untuk dicatatkan ke buku ekspedisi. Saksi menjelaskan bahwa saksi mencatat surat keluar dan surat masuk, mencatat disposisi untuk catatkan ke buku ekspedisi. Kemudian saksi menjelaskan sepengetahuan saksi, alat komunikasi yang saksi gunakan adalah 1 unit HT warna hitam merek Wilan. Saksi menggunakan 1 unit HT warna hitam merek Wilan sejak pertengahan tahun 2021. Saksi tidak ingat nomor IMEI-nya. Saksi menerima 1 HT warna hitam merek Wilan dari saudara Arianto, PHL dari saudara Irjen Pol Ferdi Sambo. Saksi menjelaskan tugas kedinasan yang dilakukan oleh saudara Irjen Pol Ferdi Sambo sejak tahun tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022 adalah sebagai berikut. Pertama,
pada tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 09.30 WIB, saksi melihat saudara Irjen Pol Ferdisambo bersama dengan ADC, yaitu saudara Daden, datang ke kantor di Propam Polri karena baru kembali dari luar kota, yaitu Magelang, Jawa Tengah. Setelah itu Irjen Pol Ferdisambo melakukan swab PCR di ruangan Kadif Propam Polri. Selanjutnya, saudara Irjen Pol Ferdisambo langsung mengerjakan tugas-tugas kantor seperti biasa. Sekitar pukul 20.00 WIB, saksi melihat Irjen Pol Ferdisambo bersama ajudan saudara Daden pulang ke kediaman menggunakan kendaraan mobil Lexus tipe LX 570 warna hitam nomor pol 01-11 dengan Walmor atau pengawal bermotor Bribka Farhan. Saksi juga melihat driver dan sopir yang bertugas saat itu adalah saudara Prayogi. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi melihat saudara Irjen Pol Ferdisambo bersama ADC, Brigadir Polisi Arjan Romer datang ke Biro Provos di Propam Polri dalam rangka kegiatan ANEF di Biro Provos di Propam Polri. Sekitar pukul 11 WIB, saksi melihat Irjen Pol Ferdisambo beserta saudara Prayogi ke ruang Kadif Propam Polri. Sekitar pukul 14 WIB, saksi melihat Irjen Pol Ferdisambo menghadiri kegiatan sidang PK atau peninjauan kembali di lantai 2 dalam kasus Brotoseno. Setelah sidang dilaksanakan sekitar pukul 14.40 WIB, saksi melihat Irjen Pol Ferdisambo turun dari lantai 2 untuk kembali ke ruangan Kadif Propam Polri. Sekitar pukul 15 WIB, saksi melihat Irjen Pol Ferdisambo bersama-sama ADC, Brigadir Polisi Arjan Romer keluar ruangan Kadif Propam Polri untuk berangkat menghadiri undangan bulu tangkis di Studio Alam Depok, Jawa Barat. Kediaman dari Jenderal Polisi Purnawirawan Idam Aziz dengan menggunakan kendaraan mobil Lexus tipe LX 570 warna hitam nomor pol 01-11 dengan Walmor atau pengawal bermotor Bribka Farhan. Saksi juga melihat driver atau supir yang bertugas saat itu adalah Prayogi. Saksi menjelaskan setelah Irjen Pol Ferdisambo meninggalkan kantor di Propam Polri sekitar pukul 15 WIB, kemudian saksi standby di ruangan Sespri sampai dengan pukul 21 WIB dan selanjutnya saksi pulang ke rumah. Tiba-tiba sekitar pukul 21.30 WIB, saksi dihubungi melalui via telepon oleh saudara Kompol Cuk Putranto dan mengatakan kepada saksi, "Nov, tolong dampingi anak-anak di Paminal." Kemudian saksi jawab, "Siap," dan saya hubungi yang lain. Kemudian saksi menghubungi Bribtu Edwin dan Bribtu Rafli yang bertugas bersama dengan saksi sebagai sespri untuk datang ke Paminal. Saksi juga menjelaskan kemudian saksi kembali lagi ke kantor dan tiba di kantor sekitar pukul 22.30 WIB di Biro Provos di Propam Polri, dan saksi melihat situasinya sudah ramai, banyak orang yang berkumpul. Jadi antaranya saksi kenal saudara Riki sedang berada di lantai 1 piket Mako Provos, dan kemudian saksi menghampiri Riki dan saksi menanyakan, "Ada apa, Bang?" Kemudian dijawab oleh saudara Riki, "Nggak apa-apa." Selanjutnya saksi bersama dengan Riki langsung naik ke lantai 2 untuk ke ruangan pemeriksaan. Setelah saksi berada di lantai 2, saksi melihat saudara Richard dan saudara Kuat, kemudian saksi tawari makan namun tidak direspon. Tidak lama kemudian saksi dihubungi oleh saudara Reza atau Maharesa Rizky melalui via telepon, dan saudara Reza mengatakan kepada saksi, "Bang, mohon petunjuk, saya disuruh menghadap ke Provos. Ada apa ya?" Kemudian saksi jawab, "Ya." Tidak lama kemudian saksi Reza berada di lantai 2 bertemu dengan saksi. Selanjutnya, ketika saksi mau mengajak saudara Reza ke kanteng yang berada di lantai 1, tiba-tiba saksi dan saudara Reza bertemu dengan Kombes Pol Leo yang berpakaian dinas Provos Polri. Tiba-tiba Kombes Pol Leo mengajak saudara Reza masuk ke dalam ruangan taut dan saksi langsung naik ke lantai 2. Saksi juga menjelaskan setelah saksi berada di lantai 2, saksi melihat Kaden Ab Ropaminal Kombes Pol Agus Nurpatria berpakaian batik sedang bersama dengan saudara Sigit.
Sekitar pukul 23.30 WIB, saksi bersama-sama dengan saudara Richard, saudara Ricky, dan saudara Kuat, saudara Sigit, Kadin A. Ropaminal, Kombes Pol Agus Nurpatria ke gedung Ropaminal lantai 7 gedung TNCC, tepatnya di ruangan detasemen A Biro Paminal Brimob Polri. Setelah sampai di ruangan Kadin A, kemudian saksi, saudara Richard, saudara Kuat, dan saudara Richard dan saudara Kuat diperintahkan oleh Kombes Pol Agus Nurpatria untuk melakukan reka ulang, dan saksi melihat Kadin A Ropaminal Agus Nurpatria bertanya kepada saudara Richard, "Cat, gimana kejadiannya tadi?" Kemudian saksi melihat saudara Richard langsung mengerahkan dengan tangan sebagaimana yang tertuang dalam screenshot video sebagaimana yang ada dalam BAP saksi. Kemudian saksi juga menjelaskan di dalam ruang Kadin A Ropaminal di Propam Polri, saksi diperintahkan oleh Kadin A untuk memperagakan seolah-olah sebagai Brigadir Yosua dengan posisi tengkurap dengan kepala menengok sebelah kiri sebagaimana foto tersebut yang terlampir dalam berita acara pemeriksaan saksi. Sekitar pukul 01.00 WIB saksi keluar dari ruang Kadin A untuk beristirahat, dan sekitar pukul 09.00 WIB saksi pulang ke rumah. Saksi menjelaskan, saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah datang ke TKP atau tempat kejadian perkara pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 di Komplek Polri Duren 346 Pancoran, Jakarta Selatan. Saksi juga menjelaskan, sebelum saksi datang ke Ropaminal di Propam Polri, saksi tidak mengetahui tentang siapa yang menjadi korban peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 di Kompleks Polri Duren 346 Pancoran, Jakarta Selatan. Demikian berita acara saksi Novianto Rifai. Terima kasih majelis. Baik. Bagaimana terhadap keterangan saksi ini, saudara terdakwa Ferdi Sambo? Tidak ada tanggapan yang mulia. Tidak ada tanggapan. Saudara Putri Chandrawati? Tidak ada tanggapan. Tidak ada tanggapan. Baik, silakan. Masih ada lagi, saudara jaksa penuntut? Satu lagi. Silakan. Majelis. Terima kasih. Untuk keterangan Sugeng Putut Wicaksono yang diberikan pada tanggal 7 Agustus tahun 2022 di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut, bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ferdi Sambo sejak tahun 1991 pada saat saksi dan terdakwa Ferdi Sambo menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian Semarang. Sedangkan untuk terdakwa Putri Chandrawati, saksi tidak kenal sama sekali. Dapat saksi jelaskan bahwa terkait dengan adanya peristiwa meninggalnya almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat yang terjadi di rumah dinas beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli 2022, saksi pertama mengetahuinya pada tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 20.15 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saksi mendapat informasi dari Karo Propos via telepon terkait adanya kejadian di rumah dinas Kadif Propam. Kemudian saksi datang ke kantor untuk menghadap Karo Propos dan menanyakan kronologis kejadian. Setelah itu, pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, saksi beserta Kombes Pol Harun dan Kombes Pol Agus menuju ke ruang pemeriksaan di lantai 3 Biro Propos untuk meminta keterangan singkat terkait kejadian tersebut terhadap 3 orang, yaitu saksi Richard, saksi Ricky, dan saksi Kuat yang mengetahui kejadian tersebut. Kemudian saksi memanggil satu persatu, yaitu saksi Kuat, saksi Ricky, saksi Richard. Dari ketiga orang tersebut, saksi mendapat informasi bahwa asal mula kejadian berawal dari peristiwa yang terjadi di Magelang. Keterangan yang mereka jelaskan saat itu, bahwa saat itu di Magelang
saksi Ricky dan saksi Richard pergi ke SMA Taruna Nusantara untuk bertemu dengan salah satu personil yang ada di sana. Lalu saksi Richard menerima telepon dari terdakwa Putri yang meminta tolong untuk segera pulang. Awalnya terdakwa Putri sudah menelpon saksi Ricky namun tidak dijawab. Setelahnya mereka, saksi Ricky dan saksi Richard memutuskan untuk pulang ke rumah di Mertoyudan. Namun sebelum pulang, saksi Ricky menelpon saksi Kuat untuk memerintahkan saksi Kuat agar mengecek terdakwa Putri sedang melakukan apa, karena terdakwa Putri sampai meminta tolong kepada saksi Ricky dan saksi Richard untuk segera pulang. Sementara saksi Ricky dan saksi Richard dalam perjalanan pulang, saksi Kuat yang sedang berada di rumah, saksi Kuat mendengar teriakan terdakwa Putri dan langsung menuju ke lantai atas dan bertemu dengan saksi Susi. Lalu minta saksi Susi untuk menemani terdakwa Putri Candrawati di kamar. Setelahnya saksi Kuat bertemu dengan korban Yosua yang sedang menaiki tangga. Pada saat itu saksi Kuat sedang memegang pisau. Saksi tidak mengetahui sebelumnya bagaimana ceritanya saksi Kuat bisa memegang pisau dan berusaha mendatangi korban Yosua untuk berbicara, namun korban Yosua pergi menghindar. Pada saat saksi Ricky dan saksi Richard sampai di rumah, saksi Ricky naik ke lantai atas menuju kamar terdakwa Putri. Setelah itu saksi Ricky berbicara dengan terdakwa Putri, namun saksi Ricky tidak menjelaskan kepada saksi terkait materi pembicaraannya dengan terdakwa Putri pada saat itu. Kemudian berdasarkan keterangan saksi Ricky bahwa setelah dari kamar terdakwa Putri, saksi Ricky pergi ke kamar korban Yosua untuk mengamankan senjata korban Yosua. Lalu terdakwa Putri memberikan perintah bahwa mereka akan pulang besok. Berdasarkan keterangan mereka, dalam ini saksi Richard, saksi Ricky dan saksi Kuat, besok harinya dalam perjalanan menuju Jakarta yang bersama dengan korban Yosua adalah saksi Ricky. Hanya mereka berdua dalam satu mobil. Pada saat itu korban Yosua protes kepada saksi Ricky kenapa senjatanya diamankan. Dengan berbagai alasan akhirnya saksi Ricky mengembalikan senjata Yosua kepada korban Yosua di dalam mobil pada saat dalam perjalanan menuju Jakarta. Poin penting yang ingin saksi sampaikan bahwa berdasarkan keterangan mereka, saksi Richard, saksi Ricky, saksi Kuat terkait peristiwa yang terjadi di Magelang, kesan yang dapat saksi ambil dari cerita tersebut adalah terdakwa Putri merasa terancam dengan korban Yosua. Hal itu yang menyebabkan senjata Yosua diamankan. Dapat saksi tambahkan pada saat saksi beserta Kombes Pol Harun dan Kombes Pol Agus sedang melakukan interogasi kepada saksi Richard, terdakwa Ferdi Sambo datang ke ruang pemeriksaan. Ferdi Sambo menyatakan bahwa ingin berbicara empat mata dengan saksi Richard. Lalu saksi semua keluar dari ruang pemeriksaan dan memutuskan untuk keseluruhan pada yang mulia. Ya, saudara hanya boleh menyerahkan tanpa dikomentari, itu saja. Nanti penjelasannya saudara jelaskan di itu. Ya, silakan. Jadi ini sudah dikoordinasikan juga yang mulia. Ada beberapa, mungkin kami minta waktu pendek saja. Ya, silahkan kalau mau ditampilkan nggak apa-apa, saya berikan kesempatan tapi tidak dikomentari. Komentar saudara nanti pada saat pembelaan. Oke, ya, tidak saya komentari, hanya menyebutkan apa daftarnya saja. Silakan. Terima kasih. Bukti B1A sampai dengan B1E adalah foto perayaan ulang tahun perkawinan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Candrawati yang kedua-dua tanggal 7 Juli 2002 di kediaman Magelang. Bukti B2 adalah foto ruang tamu kediaman di Magelang.
bukti B3A sampai dengan B3H adalah foto acara tali kasih HUT Polri tertanggal 1 Juli 2022. Kemudian bukti 4A dan bukti 4B adalah foto saksi Richard Eliezer melakukan sterilisasi kediaman Duren 3 nomor 46. Bukti B5 adalah foto almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat saat menyetrika baju di ruang tamu di kediaman Magelang pada tanggal 3 Juli. Kemudian bukti B6A sampai dengan B6B adalah tangkapan layar pesan WhatsApp saksi Kodir atau Dirianto dengan almarhum Joshua mengenai kondisi CCTV di kediaman Duren 3 nomor 46 tertanggal 17 Juni dan 19 Juni 2022. CCTV-nya rusak pada saat itu yang di dalam. Kemudian bukti B7 adalah foto aktivitas tes COVID-19 antigen yang dilakukan oleh saksi Daden kepada almarhum Joshua untuk SOP acara internal di kediaman Bangka pada bulan September 2020. Bukti B8 adalah foto aktivitas almarhum Joshua sebagai penanggung jawab perlengkapan kediaman rumah Bangka, Saguling dan Duren 3 tanggal 3 Mei 2021. Bukti B9A sampai dengan B9G adalah foto kedekatan antara Pak Ferdi Sambo dan Putri Candrawati bersama para ART dan ajudan di beberapa acara. Kemudian bukti B10 adalah foto saksi Daden. Kemudian bukti B11A sampai dengan B11B adalah tangkapan layar video CCTV di kediaman rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2022 terkait dengan terdakwa Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Kemudian bukti B12 tangkapan layar video CCTV di Komplek Polri Duren 3 tertanggal 8 Juli 2022 berkaitan dengan Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Bukti B13 rekaman video perayaan ulang tahun Ferdi Sambo di kediaman Duren 3 tahun 2020. Kemudian bukti B14 rekaman video tali kasih HUT Polri tanggal 1 Juli 2022. Bukti B15 rekaman video perayaan HUT RI ke-75 keluarga Ferdi Sambo dan Putri Candrawati bersama dengan para ART dan ajudan. Bukti B16 rekaman video aktivitas isolasi mandiri saksi Daden bersama saudara Matius di kediaman Duren 3 nomor 46. Bukti B17 rekaman video aktivitas tes COVID-19 antigen yang dilakukan oleh terdakwa Ferdi Sambo kepada almarhum Joshua. Bukti B18 rekaman video aktivitas saksi Daden melakukan isolasi mandiri di kediaman Duren 3 nomor 46. Bukti B19 rekaman video perayaan ulang tahun perkawinan yang ke-22 Pak Ferdi Sambo dengan Bu Putri. Kemudian bukti B20 rekaman video kediaman di rumah Magelang. Bukti B21 rekaman video kediaman Saguling 3 nomor 29. Ini rumah pribadi. Bukti B22 rekaman video rute perjalanan badminton dari Saguling 3 yang melewati Duren 3 nomor 46. Bukti B23 peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang tata cara dan persyaratan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan laboratoris kriminalistik barang bukti kepada Laboratorium Forensik Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bukti B24 peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia. Bukti B25 surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana atau whistleblower dan saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborators di dalam perkara tindak pidana tertentu. Bukti B26 peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang standar operasional prosedur penyelidikan pengamanan internal di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 8. Bukti B27 standar operasional prosedur penanganan COVID-19 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2020. Bukti B28A dan B28B risalah penyelesaian pengaduan Ferdi Sambo terhadap media cyber terasgorontalo.com tertanggal 11 Oktober 2022 dan putusan Dewan Pers tertanggal 7 Desember 2022. Kemudian bukti B29 adalah
satu bundel sejumlah berita hoax terkait dengan perkara Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati. Bukti B30, satu bundel berita perubahan keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Bukti B31, satu bundel rangkuman kinerja Propam di era kepemimpinan terdakwa Ferdi Sambo. Bukti B32, satu bundel putusan pengadilan terkait dengan kasus pasal 340, pasal 338 dan juga penerapan pasal 55 KUHP. Untuk bukti B32 kami mengajukan 4 keputusan, yaitu putusan dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso yang menegaskan dibutuhkannya motif dalam pembuktian. Kemudian dengan terdakwa Ratno Afriyadi bin Rapior, ini terkait dengan dibutuhkannya wajib dibuktikannya jangka waktu dan kondisi yang tenang bagi terdakwa dalam pembunuhan berencana. Kemudian putusan dengan terdakwa Rudianto terkait dengan wajibnya dibuktikan motif dalam perkara pembunuhan, khususnya pembunuhan berencana. Dan putusan atas nama Albert Benyamin Solihin terkait dengan diwajibkannya ada kesadaran bersama dalam penerapan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP khususnya turut serta. Kemudian ada bukti B33, satu rangkap BAP Richard Eliezer Pudihang Lumiu, print out tanggal 5 Agustus tahun 2022. Bukti B34, print out juga berita acara penolakan penandatanganan berita acara pemeriksaan tersangka Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Dan nomor 35, B35, surat pencabutan kuasa Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang diberikan kepada Silitonga and Tambunan Law Firm tertanggal 6 Agustus 2022. BAP tanggal 5 Agustus inilah dan beberapa turunannya yang kemudian diakui oleh Richard sebagai keterangan bohong pada saat itu. Demikian disampaikan Yang Mulia. Silakan. Dia juga. Baik, kami terima bukti-bukti yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Selanjutnya saudara masih memiliki, penasihat hukum masih memiliki 1 kali kesempatan lagi persidangan, yaitu hari Selasa yang akan datang. Para terdakwa silakan duduk di kursi. Izin Yang Mulia. Tadi kami serahkan 35 bukti, uraiannya akan kami sampaikan di pledoi dan juga beberapa tambahan bukti-bukti yang relevan untuk memperkuat pembelaan akan kami sampaikan di pledoi. Ya, terima kasih. Silakan. Selanjutnya kita persidangan yang akan datang akan memeriksa berapa saksi atau ahli yang akan dihadirkan penasihat hukum. Rencana yang untuk tanggal 3 kami menghadirkan ahli dan meringankan masing-masing 1 yang mulia. Masing-masing 1. Baik, kita tunda pada hari Selasa yang akan datang dengan agenda pemeriksaan ahli atau saksi meringankan dari para terdakwa. Sidang nomor 796
PIT B 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo dan terdakwa Polri Duren 3 nomor 32 RT 5 RW 1 Pancoran Jakarta Selatan. Pada pokok-pokoknya di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi menjelaskan sekarang ini saksi merupakan pensiunan Polri sejak tahun 1993 dan saat ini menjabat sebagai Ketua RT 05 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, Komplek Polri Duren 3 sejak tahun 2012. Tugas dan tanggung jawab sehari-hari saksi adalah untuk mengurus administrasi warga mengenai kependudukan warga RT. Kemudian saksi menerangkan bahwa pada tempat saksi menjabat yakni Komplek Polri Duren 3 terdapat keamanan CCTV yang aktif selama 24 jam. Diketahui CCTV tersebut memiliki 2 DVR dengan masing-masing DVR memiliki 8 channel. 1 DVR digunakan untuk 8 channel, 1 DVR yang lain digunakan untuk 1 channel. Selanjutnya saksi menerangkan CCTV yang dipasangkan pada lingkungan Komplek Polri Duren 3 sejak sekitar tahun 2016 yang merupakan hasil dari inisiatif dan pendanaan swadaya warga sehingga CCTV tersebut merupakan milik warga. Perawatan CCTV tersebut juga dilakukan dengan pendanaan secara swadaya dengan penanggung jawab ketua RT yaitu saksi sendiri. Dapat saksi jelaskan bahwa letak DVR dan monitor CCTV terdapat pada pos Satpam. Adapun yang bertanggung jawab atau mengoperasikan CCTV tersebut adalah Satpam Komplek Polri Duren 3. Selanjutnya saksi menjelaskan bahwa titik pengambilan gambar CCTV pada Komplek Polri Duren 3 terdapat 9 dengan rincian titik pemasangan sebagai berikut. 1. Depan rumah nomor 52 yang mengarah ke depan pintu masuk Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 2. Depan rumah nomor 47 yang mengarah ke bawah Jalan Duren 3 Barat B. 3. Depan rumah nomor 12 yang mengarah ke pintu gerbang bawah Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. D. Depan rumah nomor 6 yang mengarah ke sisi kiri Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 5. Depan rumah komplek nomor 27 yang letaknya paling ujung dan pojok dekat makam kamera mengarah ke barat Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Depan rumah nomor 31 kamera mengarah ke Gang Buntu atau Gang Polwan dahulu. 7. Depan rumah nomor 41 mengarah ke gang menuju rumah Pak RT Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 8. Depan rumah nomor 30 mengarah ke pintu gerbang barat Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 9. Pas di gapura lapangan kamera mengarah ke gerbang barat samping rumah nomor 46 Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Kemudian saksi menjelaskan bahwa yang menjadi operator untuk CCTV tersebut adalah Satpam yang bertugas untuk menjaga keamanan di lingkungan Komplek Polri Duren 3. Selanjutnya saksi menjelaskan bahwa perawatan yang dilakukan di saat terdapat kerusakan pada CCTV, perawatan atau perbaikan terakhir yang dilakukan pada CCTV adalah pada Januari 2022 yang diakibatkan oleh sambaran petir. Saat itu telah dilakukan penggantian DVR menggunakan dana swadaya dari warga. Selanjutnya saksi menjelaskan pada tanggal 9 Juli 2022 saksi tidak mengetahui apapun menerima laporan mengenai penggantian CCTV Komplek Polri Duren 3 pada hari Senin setelah saksi mengetahui bahwa terdapat penembakan yang terjadi di Komplek Polri Duren 3 melalui berita di media. Kemudian saksi menghubungi Satpam yang melaksanakan piket pada tanggal 8 Juli 2022 yakni saksi Marjuki dan Satpam yang melaksanakan piket pada tanggal 9 Juli 2022 yakni saksi Zapar untuk menanyakan mengenai kejadian dan CCTV pada tanggal 8 Juli 2022 tersebut. Bahwa saudara Marzuki dan Zapar menjelaskan secara sekilas bahwa di VR CCTV diganti oleh orang yang tidak dikenal pada tanggal 9 Juli 2022. Selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 7.30 WIB, saudara Marzuki dan saudara Zapar datang ke tempat tinggal saksi
dan menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 ada sekitar 3 sampai 5 orang yang datang mengaku sebagai anggota polisi ke pos pengamanan komplek Polri Duren 3, namun tidak memberitahukan di mana bertugas dan juga tidak memberikan nama. Lalu mereka mengganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru. Kemudian saksi juga menjelaskan bahwa penggantian DVR CCTV dilakukan tanpa izin dari saksi selaku ketua RT, dan saksi baru mengetahui mengenai penggantian DVR CCTV komplek Polri Duren 3 pada tanggal 11 Juli 2022. Kemudian saksi juga menjelaskan bahwa CCTV dan DVR yang terdapat di RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, komplek Polri Duren 3 yang ada di Pos Sapam adalah milik warga RT 5 RW 1 karena dibeli dari uang hasil iuran warga. Untuk saksi ini cukup yang mulia untuk saksi RT. Selanjutnya saksi nanti dulu. Bagaimana keterangan saksi ini, saudara terdakwa Ferdi Sambo? Terima kasih yang mulia. Saya mohon izin, ada yang saya akan bantah keterangan dari Pak RT ini bahwa di tahun 2016 itu disampaikan bahwa itu hasil pendanaan swadaya warga, itu tidak benar, tapi pendanaan dan pembelian. Hal ini juga sudah dibenarkan oleh saksi Marjuki dan saksi Kodir. Terima kasih yang mulia. Itu saja ya? Ya yang mulia. Baik, bagaimana saudara terdakwa Putri Chandrawati terhadap keterangan saksi ini? Mohon izin yang mulia, saya tidak ada tanggapan. Tidak ada tanggapan. Baik, silakan dilanjutkan lagi. Izin yang mulia. Yang mulia, sebentar. Tadi kami cek di berkas BAP Dr. Andes Sugeng tadi ya. Seno, Dr. Andes Seno ini hanya ada dalam berkas Pak Ferdi Sambo, jadi tidak masuk dalam berkas perkara Bu Putri, makanya tidak ada tanggapan. Dan mohon kesediaan jaksa penuntut umum juga menyebutkan saat membacakan saksi itu untuk terdakwa siapa dan pada BAP pemeriksaan kapan. Terima kasih yang mulia. Silakan lanjutkan. Baik, terima kasih. Mohon izin melanjutkan. Berita acara pemeriksaan saksi pada hari ini Jumat tanggal 5 bulan Agustus tahun 2022 sekira jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Saya penyidik Andriansyah SHMH dan seterusnya selaku penyidik pada kantor kepolisian berdasarkan surat perintah penyidikan nomor SP Sidik. Langsung saja. Untuk saksi atas nama Sartini, tempat tanggal lahir Kuningan 23 Juli 19. Enggak perlu kita bacakan, langsung saja. Saya langsung saja. Keterangan saksi ini telah diberikan di bawah sumpah oleh penyidik dengan memberikan keterangan sebagai berikut. Saat ini saya bekerja sebagai asisten rumah tangga keluarga Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai sekarang untuk tugas dan tanggung jawab saya sebagai ART untuk membersihkan rumah bantu-bantu saudari Susi untuk memasak. Saya bekerja sebagai ART untuk rumah Bapak Ferdi Sambo yang berada di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Saya sebagai ART bekerja tidak berdasarkan jam kerja. Apabila ada yang perlu dikerjakan maka akan dikerjakan. Untuk sehari-hari saya tidur di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Selain saya ada ART lainnya yaitu saudari Tini dan saudari Jia. Bahwa saksi ketahui terkait kediaman Bapak Ferdi Sambo yang beralamat di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan untuk di lantai 1 terdapat 3 kamar, yaitu kamar pertama digunakan oleh Dirianto alias Kodir, kamar kedua digunakan oleh saya sendiri, kamar ketiga digunakan oleh saudari Susi. Satu ruangan gudang yang digunakan untuk menyimpan barang-barang seperti beras, sepatu, tisu, barang-barang kebutuhan rumah tangga, mobil. Untuk di lantai 2 saya tidak tahu karena selama saya bekerja 1 bulan saya hanya membersihkan lantai 1 dan yang saya ketahui di lantai 2 hanya terdapat ruang makan serta kamar anak Bapak Ferdi Sambo yang bernama Arka. Bahwa setahu saya yang tinggal sehari-hari atau menempati rumah Bapak Ferdi Sambo yang berada di Jalan Saguling nomor 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan selain saya adalah sebagai berikut. Saudara Damson, saudara Dirianto alias Om Kodir, saudari Jia dan saudari Jia.
Yang saya ketahui untuk rumah Bapak Ferdi Sambo yang berada di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan digunakan untuk tempat tinggal sehari-hari oleh Bapak Ferdi Sambo, Ibu Putri Chandrawati dan keluarga Bapak Ferdi Sambo para ART dan driver. Sedangkan rumah yang beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan, saya tidak mengetahui rumah tersebut. Bahwa saya tidak kenal dengan almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat dikarenakan saya baru bekerja selama 1 bulan. Bahwa kegiatan saya pada tanggal 2 Juli 2022 saya masih berada di rumah beralamat di Kuningan sekitar pukul 19.00 WIB. Saya berangkat dari Kuningan untuk bekerja ke Jakarta dengan menggunakan mobil travel. Kemudian pada tanggal 3 Juli 2022 sekira jam 04.00 WIB saya tiba di rumah majikan saya yang beralamat di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian yang saya ketahui rumah tersebut adalah milik Bapak Ferdi Sambo. Setiba saya di rumah tersebut, saya diterima oleh saudara Diryanto alias Kodir. Lalu saya beristirahat sampai sore dan saya berkenalan dengan ART lainnya antara lain saudari Jia, Susi Diryanto, dan Om Damson. Setelah itu pada saat berkenalan tersebut saya dijelaskan oleh saudari Jia untuk pekerjaan yang akan saya lakukan sehari-harinya antara lain membersihkan rumah, menyapu, mengepel, mencuci pakaian dan menyetrika pakaian dan lain-lain. Selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2022, saya sudah mulai bekerja membersihkan rumah dan dikenalkan kepada anak dari Bapak Ferdi Sambo yang bernama Kak Trista dan Mas Arka. Sedangkan berdasarkan keterangan saudari Jia, untuk Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sedang tidak ada di rumah karena sedang di luar kota, Magelang, dalam rangka mengantar anak sekolah. Untuk kegiatan dari tanggal 4 sampai dengan 8 Juli 2022, pagi kegiatan saya seperti biasa, membersihkan rumah dan di rumah tersebut hanya ada saya, saudari Jia, Susi Diryanto, dan Om Danson, serta anak-anak dari Bapak Ferdi Sambo. Saya mengetahui ibu datang dari Magelang, namun saya tidak melihat langsung Ibu Putri Chandrawati. Saya hanya melihat barang-barang ibu dari dalam mobil ke garasi mobil pada sore hari tanggal 8 Juli 2022 sekitar jam 16.00 WIB, beserta rombongan yang tidak kenal namanya. Dan dilanjutkan adanya pemeriksaan PCR pada saat itu. Saya sedang berada di dapur untuk menyapu dan mencuci piring hingga keesokan harinya pada tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB saya bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati. Saya ulangi, keesokan harinya pada tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB saya bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati yang menghampiri saya di dapur dan berkata, "Oh, ini yang belum dikasih tahu ya pekerjaannya." Lalu saya diajak ibu ke ruang makan dan menjelaskan bahwa pekerjaan saya membersihkan rumah dan kalau sudah beres bantu-bantu Susi di dapur untuk masak dan menyediakan makanan. Setelah sarapan Bapak dan Ibu kembali ke kamarnya. Bahwa pada saat Ibu Putri Chandrawati sarapan pagi di tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB yang saya ketahui menggunakan pakaian kaos warna hitam lengan pendek dan celana panjang bahan warna hitam. Bahwa dapat saya jelaskan kondisi dan keadaan Ibu Putri Chandrawati pada tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB pada saat sarapan pagi dalam kondisi baik-baik saja karena sempat menjelaskan pekerjaan saya menjadi ART di rumah tersebut. Bahwa setelah tanggal 9 Juli 2022 hingga saat ini saya tidak pernah bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati di rumah Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Walaupun yang saya ketahui berdasarkan cerita dari saudari Jia dan Susi bahwa Ibu Putri Chandrawati berada di rumah. Bahwa saya tidak mengetahui terkait aturan atau kebiasaan di keluarga Bapak Ferdi Sambo apabila dari luar kota kemudian dilakukan swab PCR di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Namun saat saya tiba tanggal 3 Juli 2022 sekitar pagi hari jam 7 WIB yang dilakukan PCR oleh petugas kesehatan di rumah Saguling. Setelah itu saya hanya menunggu dan beristirahat di kamar di rumah Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Yang saya ketahui kegiatan PCR di Bapak Ferdi Sambo yang beralamat di rumah Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan dilakukan sekitar jam 16.00 WIB pada saat saya menyapu dapur. Keterangan yang sudah saya berikan di atas sudah benar semua serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diperiksa saat ini penyidik ditandatangani. Cukup yang mulia. Baik. Bagaimana terdakwa Ferdi Sambo atas keterangan ART ini? Kami tidak ada tanggapan karena Tidak ada tanggapan, saksi baru kerja di tempat kami. Oke. Selanjutnya Saudara Putri Chandrawati, bagaimana tanggapan Saudara? Mohon izin yang mulia, Saudara Tini memang baru bekerja sejak tanggal 2 Juli, jadi baru. Terima Baik. kasih. Silakan lanjutkan. Terima kasih yang mulia.
Untuk selanjutnya berita acara pemeriksaan saksi Rojiah alias Hijah untuk kedua terdakwa yang mulia Ferdi Sambo dan terdakwa Putri yang diberikan pada hari Senin tanggal 8 bulan Agustus tahun 2022. Rojiah alias Jiah, tempat tanggal lahir Wonosobo 1976, pekerjaan asisten rumah tangga. Pada pokok-pokoknya di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga keluarga Bapak Ferdi Sambo sejak bulan Januari 2020 serta tugas dan tanggung jawab saksi sebagai asisten rumah tangga adalah mengurus anak-anak dari ibu dan Bapak Ferdi Sambo seperti menyiapkan pakaian anak-anak, memandikan anak Ibu Putri Candrawati, menyiapkan makanan dan kebutuhan anak-anak Ibu Putri Candrawati. Kemudian saksi menerangkan, saksi bekerja sebagai RT untuk rumah pribadi Bapak Ferdi Sambo yang berada di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab saksi bekerja sebagai ART adalah lebih fokus mengurus dan menjaga anak Ibu Putri Candrawati yang bernama Arka yang masih berusia 1,5 tahun dan menyiapkan semua kebutuhannya. Kemudian saksi menerangkan yang biasanya menyiapkan atau melayani keperluan atau kebutuhan dari Ibu Putri Candrawati biasanya menyiapkan sendiri namun suka dibantu oleh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat karena melekat sebagai ajudan ibu, sedangkan keperluan Bapak Ferdi Sambo biasanya disiapkan oleh saudara Daden. Dapat saksi jelaskan, sehari-hari yang tinggal atau menempati rumah di Jalan Saguling 3 nomor 29 yaitu Bapak Ferdi Sambo, Ibu Putri Candrawati, Tresia, anak pertama dari Bapak Ferdi Sambo dan Ibu PC, Arka, anak keempat almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat selaku ajudan dan driver, Daden, Richard, Susi, Tini, Rojiah yaitu saksi sendiri, Diryanto alias Kodir dan Damson. Namun saksi tidak mengetahui siapa saja yang menempati rumah dinas Bapak Ferdi Sambo yang beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Karena saksi tidak mengetahui dan tidak pernah ke rumah beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Kemudian saksi juga menjelaskan bahwa saksi kenal dengan almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat sejak bekerja sekitar bulan Januari 2020 di rumah pribadi Bapak Ferdi Sambo yang berada di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Karena pada saat saksi masuk kerja, almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat sudah lebih dulu kerja di rumah yang berada di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tugas dan tanggung jawab sehari-hari almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat dan Daden. Namun yang saksi ketahui apabila Bapak Ferdi Sambo ada kegiatan atau pekerjaan di kantor selalu didampingi oleh Daden. Sedangkan apabila Ibu Putri Candrawati ada kegiatan atau kegiatan bayangkari maupun pribadi selalu didampingi oleh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui setiap Ibu Putri Candrawati pergi dengan diantar dan dikawal oleh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi tidak pernah ikut mendampingi atau menemani. Namun yang biasa diajak oleh Ibu Putri Candrawati adalah Susi. Kemudian saksi tidak mengetahui Bapak Ferdi Sambo pada bulan Juli 2022 berkunjung ke Magelang atau tidak. Yang saksi ketahui dari keterangan Susi bahwa pada tanggal 2 Juli 2022 sekitar jam 13.00 WIB atau sekitar jam 14.00 WIB, Ibu Putri Candrawati dan Susi mau pergi ke Magelang. Untuk kegiatan di Magelangnya saksi tidak diberitahukan. Saksi pun juga tidak mengetahui siapa saja yang ikut dengan Ibu Putri Candrawati dan saksi tidak mengetahui Ibu Putri Candrawati pergi menggunakan kendaraan apa. Kemudian pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar jam 16.00 WIB saat saksi mau menuju ke toilet lantai 1 dan Son menyampaikan, ibu pulang. Setelah itu saksi menghampiri Ibu Putri Candrawati yang berada di dalam garasi mobil yang sudah turun dari mobil Lexus LM warna hitam nomor pol saksi tidak mengetahui. Lalu saksi mengucapkan selamat sore Bu. Namun ibu hanya diam saja dan langsung masuk ke dalam rumah. Sedangkan saksi langsung kembali ke lantai 2 untuk menjaga anak Ibu Putri Candrawati yang bernama Arka. Kemudian saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Ibu Putri Candrawati dan rombongan pergi ke Magelang dan saksi tidak menanyakan ke Susi terkait kegiatan Ibu Putri Candrawati selama di Magelang. Cukup yang mulia untuk keterangan Rojiah alias Jiah.
Baik, selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo. Bagaimana atas keterangan saksi ini? Yang mulia, karena ini ART, sepertinya tugas ADC itu kan tidak diketahui. Seperti ADC saya hanya Daden, tapi kan ada beberapa. Jadi mungkin karena pengetahuan terkait dengan ADC ini kemudian jadi tidak lengkap sebenarnya. Baik. Demikian. Terdakwa Putri Chandrawati. Mohon izin yang mulia, mungkin hanya tadi mengklirkan saja bahwa Yosua bukan ADC saya tetapi driver saya. Baik. Terima kasih. Baik. Lanjutkan, saudara penuntut umum. Izin majelis melanjutkan. Berita acara pemeriksaan saksi atas nama Novianto Rifai pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 pukul 10.55 WIB. Identitas jenis kelamin laki-laki, tempat Tidak tanggal. perlu dibacakan lagi. Terima kasih majelis. Saksi memberikan keterangan terhadap terdakwa Ferdi Sambo. Saksi menjelaskan tidak kenal dengan saudara Kamarudin Simanjuntak, namun pernah mengetahui bahwa Kamarudin Simanjuntak dari media elektronik elektronik sebagai pengacara, dan saksi tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan saudara Kamarudin Simanjuntak. Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal keluarga korban Nofriansah Yosua Huta Barat, yaitu saudara Maharesa Rizky adalah sebagai adik kandungnya dari Nofriansah Yosua Huta Barat. Saksi kenal dengan Maharesa Rizky sekitar tahun 2021 di pos penjagaan dekat gedung Museum Polri dalam rangka dinas. Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan saudara Maharesa Rizky. Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan Nofriansah Yosua Huta Barat sekitar pertengahan tahun 2021 di ruangan staf pribadi pimpinan Kadipropam Polri dalam rangka dinas, karena sepengetahuan saksi saudara Nofriansah Huta Barat adalah sebagai ajudan dari Ibu Putri Sambo atau istri dari Irjen Pol Ferdi Sambo, dan saksi dan dengan Nofriansah Yosua Huta Barat tidak ada hubungan keluarga. Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan Irjen Pol Ferdi Sambo adalah sekitar pertengahan tahun 2021 di ruangan staf pribadi pimpinan Kadipropam Polri dalam rangka saudara Irjen Pol Ferdi Sambo adalah sebagai pimpinan saksi di kantor, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan Irjen Pol Ferdi Sambo. Saksi juga menjelaskan bahwa saksi sebagai sespri dari saudara Irjen Pol Ferdi Sambo adalah sekitar pertengahan tahun 2021, dan saksi ditunjuk oleh Bak Renmin di Propam Polri untuk menjadi staf pribadi pimpinan. Kemudian saksi menjelaskan mengetahui ADC atau ajudan dan driver atau sopir Irjen Pol Ferdi Sambo, yaitu 3 sopir atau driver antara lain saudara Sadam, sepengetahuan saksi berasal dari Kesatuan Brimob, saudara Richard Eliezer, sepengetahuan saksi berasal dari Kesatuan Brimob Polri, saudara Prayogi, sepengetahuan saksi berasal dari Kesatuan Brimob Polri. 3 orang ajudan antara lain Brigadir Polisi Daden, sepengetahuan saksi berasal dari Kesatuan Barreskrim Polri, saksi tidak mengetahui asal penugasannya. Brigadir Polisi Matius Mare, sepengetahuan saksi berasal dari Kesatuan Barreskrim Polri, saksi tidak mengetahui asal penugasannya. Brigadir Polisi Ajan Romer, sepengetahuan saksi berasal dari Kesatuan Brimob Polri. Saksi menjelaskan mencatat surat keluar dan masuk, mencatat disposisi untuk dicatatkan ke buku ekspedisi. Saksi menjelaskan bahwa saksi mencatat surat keluar dan surat masuk, mencatat disposisi untuk catatkan ke buku ekspedisi. Kemudian saksi menjelaskan sepengetahuan saksi, alat komunikasi yang saksi gunakan adalah 1 unit HT warna hitam merek Wilan. Saksi menggunakan 1 unit HT warna hitam merek Wilan sejak pertengahan tahun 2021. Saksi tidak ingat nomor IMEI-nya. Saksi menerima 1 HT warna hitam merek Wilan dari saudara Arianto, PHL dari saudara Irjen Pol Ferdi Sambo. Saksi menjelaskan tugas kedinasan yang dilakukan oleh saudara Irjen Pol Ferdi Sambo sejak tahun 2013
tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022 adalah sebagai berikut. Pertama, pada tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 09.30 WIB, saksi melihat saudara Irjen Pol Ferdisambo bersama dengan ADC, yaitu saudara Daden, datang ke kantor di Propam Polri karena baru kembali dari luar kota, yaitu Magelang, Jawa Tengah. Setelah itu Irjen Pol Ferdisambo melakukan swab PCR di ruangan Kadif Propam Polri. Selanjutnya, saudara Irjen Pol Ferdisambo langsung mengerjakan tugas-tugas kantor seperti biasa. Sekitar pukul 20.00 WIB, saksi melihat Irjen Pol Ferdisambo bersama ajudan saudara Daden pulang ke kediaman menggunakan kendaraan mobil Lexus tipe LX 570 warna hitam nomor pol 01/11 dengan walmor atau pengawal bermotor Bribka Farhan. Saksi juga melihat driver dan sopir yang bertugas saat itu adalah saudara Prayogi. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi melihat saudara Irjen Pol Ferdisambo bersama ADC, Brigadir Polisi Arjan Romer datang ke Biro Provos di Propam Polri dalam rangka kegiatan ANEF di Biro Provos di Propam Polri. Sekitar pukul 11 WIB, saksi melihat Irjen Pol Ferdisambo beserta saudara Prayogi ke ruang Kadif Propam Polri. Sekitar pukul 14 WIB, saksi melihat Irjen Pol Ferdisambo menghadiri kegiatan sidang PK atau peninjauan kembali di lantai 2 dalam kasus Broto Seno. Setelah sidang dilaksanakan sekitar pukul 14.40 WIB, saksi melihat Irjen Pol Ferdisambo turun dari lantai 2 untuk kembali ke ruangan Kadif Propam Polri. Sekitar pukul 15 WIB, saksi melihat Irjen Pol Ferdisambo bersama-sama ADC, Brigadir Polisi Arjan Romer keluar ruangan Kadif Propam Polri untuk berangkat menghadiri undangan bulu tangkis di Studio Alam Depok, Jawa Barat. Kediaman dari Jenderal Polisi Purnawirawan Idam Aziz dengan menggunakan kendaraan mobil Lexus tipe LX 570 warna hitam nomor pol 01/11 dengan walmor atau pengawal bermotor Bribda Farhan. Saksi juga melihat driver atau supir yang bertugas saat itu adalah Prayogi. Saksi menjelaskan setelah Irjen Pol Ferdisambo meninggalkan kantor di Propam Polri sekitar pukul 15 WIB, kemudian saksi standby di ruangan Sespri sampai dengan pukul 21 WIB dan selanjutnya saksi pulang ke rumah. Tiba-tiba sekitar pukul 21.30 WIB, saksi dihubungi melalui via telepon oleh saudara Kompol Cuk Putranto dan mengatakan kepada saksi, "Nov, tolong dampingi anak-anak di Paminal." Kemudian saksi jawab, "Siap," dan saya hubungi yang lain. Kemudian saksi menghubungi Bribtu Edwin dan Bribtu Rafli yang bertugas bersama dengan saksi sebagai sespri untuk datang ke Paminal. Saksi juga menjelaskan kemudian saksi kembali lagi ke kantor dan tiba di kantor sekitar pukul 22.30 WIB di Biro Provos di Propam Polri, dan saksi melihat situasinya sudah ramai banyak orang yang berkumpul. Di antaranya saksi kenal saudara Riki sedang berada di lantai 1 piket Mako Provos. Dan kemudian saksi menghampiri Riki dan saksi menanyakan, "Ada apa, Bang?" Kemudian dijawab oleh saudara Riki, "Nggak apa-apa." Selanjutnya saksi bersama dengan Riki langsung naik ke lantai 2 untuk ke ruangan pemeriksaan. Setelah saksi berada di lantai 2, saksi melihat saudara Richard dan saudara Kuat, kemudian saksi tawari makan namun tidak direspon. Tidak lama kemudian saksi dihubungi oleh saudara Reza atau Maharesa Rizky melalui via telepon, dan saudara Reza mengatakan kepada saksi, "Bang, mohon petunjuk, saya disuruh menghadap ke Provos. Ada apa ya?" Kemudian saksi jawab, "Ya." Tidak lama kemudian saksi Reza berada di lantai 2 bertemu dengan saksi. Selanjutnya ketika saksi mau mengajak saudara Reza ke kantin yang berada di lantai 1, tiba-tiba saksi dan saudara Reza bertemu dengan Kombes Pol Leo yang berpakaian dinas Provos Polri. Tiba-tiba Kombes Pol Leo mengajak saudara Reza masuk ke dalam ruangan taut dan saksi langsung naik ke lantai 2. Saksi juga menjelaskan setelah saksi berada di lantai 2, saksi melihat Kaden Ab Ropaminal
Kombes Pol Agus Nurpatria berpakaian batik sedang bersama dengan saudara Sigit. Sekitar pukul 23.30 WIB, saksi bersama-sama dengan saudara Richard, saudara Ricky, dan saudara Kuat, saudara Sigit, Kaden A. Ropaminal, Kombes Pol Agus Nurpatria ke gedung Ropaminal lantai 7 gedung TNCC, tepatnya di ruangan Detasmen A Biro Paminal Brimob Polri. Setelah sampai di ruangan Kaden A, kemudian saksi, saudara Richard, saudara Kuat, dan saudara Richard dan saudara Kuat diperintahkan oleh Kombes Pol Agus Nurpatria untuk melakukan reka ulang, dan saksi melihat Kaden A Ropaminal Agus Nurpatria bertanya kepada saudara Richard, "Cat, gimana kejadiannya tadi?" Kemudian saksi melihat saudara Richard langsung mengerahkan dengan tangan sebagaimana yang tertuang dalam screenshot video sebagaimana yang ada dalam BAP saksi. Kemudian saksi juga menjelaskan di dalam ruang Kaden A Ropaminal di Propam Polri, saksi diperintahkan oleh Kaden A untuk memperagakan seolah-olah sebagai Brigadir Yosua dengan posisi tengkurap dengan kepala menengok sebelah kiri sebagaimana foto tersebut yang terlampir dalam berita acara pemeriksaan saksi. Sekitar pukul 01.00 WIB, saksi keluar dari ruang Kaden A untuk beristirahat, dan sekitar pukul 09.00 WIB saksi pulang ke rumah. Saksi menjelaskan, saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah datang ke TKP atau tempat kejadian perkara pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 di Komplek Polri Duren 346 Pancoran, Jakarta Selatan. Saksi juga menjelaskan, sebelum saksi datang ke Ropaminal di Propam Polri, saksi tidak mengetahui tentang siapa yang menjadi korban peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 di Kompleks Polri Duren 346 Pancoran, Jakarta Selatan. Demikian berita acara saksi Novianto Rifai. Terima kasih majelis. Baik. Bagaimana terhadap keterangan saksi ini, saudara terdakwa Ferdi Sambo? Tidak ada tanggapan yang mulia. Tidak ada tanggapan. Saudara Putri Chandrawati? Tidak ada tanggapan. Tidak ada tanggapan. Baik, silakan. Masih ada lagi, saudara Jaksa? Satu lagi, silakan. majelis. Terima kasih. Untuk keterangan Sugeng Putut Wicaksono yang diberikan pada tanggal 7 Agustus tahun 2022 di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut, bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ferdi Sambo sejak tahun 1991 pada saat saksi dan terdakwa Ferdi Sambo menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian Semarang. Sedangkan untuk terdakwa Putri Chandrawati, saksi tidak kenal sama sekali. Dapat saksi jelaskan bahwa terkait dengan adanya peristiwa meninggalnya almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat yang terjadi di rumah dinas beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli 2022, saksi pertama mengetahuinya pada tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 20.15 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saksi mendapat informasi dari Karo Propos via telepon terkait adanya kejadian di rumah dinas Kadif Propam. Kemudian saksi datang ke kantor untuk menghadap Karo Propos dan menanyakan kronologis kejadian. Setelah itu, pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, saksi beserta Kombes Pol Harun dan Kombes Pol Agus menuju ke ruang pemeriksaan di lantai 3 Biro Propos untuk meminta keterangan singkat terkait kejadian tersebut terhadap 3 orang, yaitu saksi Richard, saksi Ricky, dan saksi Kuat yang mengetahui kejadian tersebut. Kemudian saksi memanggil satu persatu, yaitu saksi Kuat, saksi Ricky, saksi Richard. Dari ketiga orang tersebut, saksi mendapat informasi bahwa asal mula kejadian berawal dari peristiwa yang terjadi di Magelang. Keterangan yang mereka jelaskan saat itu, bahwa saat itu di Magelang
saksi Ricky dan saksi Richard pergi ke SMA Taruna Nusantara untuk bertemu dengan salah satu personil yang ada di sana. Lalu saksi Richard menerima telepon dari terdakwa Putri yang meminta tolong untuk segera pulang. Awalnya terdakwa Putri sudah menelpon saksi Ricky namun tidak dijawab. Setelahnya mereka, saksi Ricky dan saksi Richard memutuskan untuk pulang ke rumah di Mertoyudan. Namun sebelum pulang, saksi Ricky menelpon saksi Kuat untuk memerintahkan saksi Kuat agar mengecek terdakwa Putri sedang melakukan apa, karena terdakwa Putri sampai meminta tolong kepada saksi Ricky dan saksi Richard untuk segera pulang. Sementara saksi Ricky dan saksi Richard dalam perjalanan pulang, saksi Kuat yang sedang berada di rumah, saudara saksi Kuat mendengar teriakan terdakwa Putri dan langsung menuju ke lantai atas dan bertemu dengan saksi Susi. Lalu minta saksi Susi untuk menemani terdakwa Putri Candrawati di kamar. Setelahnya saksi Kuat bertemu dengan korban Yosua yang sedang menaiki tangga. Pada saat itu saksi Kuat sedang memegang pisau. Saksi tidak mengetahui sebelumnya bagaimana ceritanya saksi Kuat bisa memegang pisau dan berusaha mendatangi korban Yosua untuk berbicara, namun korban Yosua pergi menghindar. Pada saat saksi Ricky dan saksi Richard sampai di rumah, saksi Ricky naik ke lantai atas menuju kamar terdakwa Putri. Setelah itu saksi Ricky berbicara dengan terdakwa Putri, namun saksi Ricky tidak menjelaskan kepada saksi terkait materi pembicaraannya dengan terdakwa Putri pada saat itu. Kemudian berdasarkan keterangan saksi Ricky bahwa setelah dari kamar terdakwa Putri, saksi Ricky pergi ke kamar korban Yosua untuk mengamankan senjata korban Yosua. Lalu terdakwa Putri memberikan perintah bahwa mereka akan pulang besok. Berdasarkan keterangan mereka, dalam ini saksi Richard, saksi Ricky, dan saksi Kuat, besok harinya dalam perjalanan menuju Jakarta, yang bersama dengan korban Yosua adalah saksi Ricky. Hanya mereka berdua dalam satu mobil. Pada saat itu, korban Yosua protes kepada saksi Ricky, kenapa senjatanya diamankan. Dengan berbagai alasan, akhirnya saksi Ricky mengembalikan senjata Yosua kepada korban Yosua di dalam mobil pada saat dalam perjalanan menuju Jakarta. Poin penting yang ingin saksi sampaikan bahwa berdasarkan keterangan mereka, saksi Richard, saksi Ricky, saksi Kuat terkait peristiwa yang terjadi di Magelang, kesan yang dapat saksi ambil dari cerita tersebut adalah terdakwa Putri merasa terancam dengan korban Yosua. Hal itu yang menyebabkan senjata Yosua diamankan. Dapat saksi tambahkan pada saat saksi beserta Kombes Pol Harun dan Kombes Pol Agus sedang melakukan interogasi kepada saksi Richard, terdakwa Ferdi Sambo datang ke ruang pemeriksaan. Ferdi Sambo menyatakan bahwa ingin berbicara empat mata dengan saksi Richard. Lalu saksi semua keluar dari ruang pemeriksaan dan memutuskan untuk keseluruhan pada yang mulia. Ya, saudara hanya boleh menyerahkan tanpa dikomentari, itu saja. Nanti penjelasannya saudara jelaskan di itu. Ya, silakan. Jadi ini sudah dikoordinasikan juga yang mulia. Ada beberapa, mungkin kami minta waktu pendek saja. Ya, silahkan kalau mau ditampilkan nggak apa-apa, saya berikan kesempatan tapi tidak dikomentari. Komentar saudara nanti pada saat pembelaan. Oke, ya, tidak saya komentari, hanya menyebutkan apa daftarnya saja. Silakan. Terima kasih. Bukti B1A sampai dengan B1E adalah foto perayaan ulang tahun perkawinan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Candrawati yang kedua-dua tanggal 7 Juli 2002 di kediaman Magelang. Bukti B2 adalah foto ruang tamu kediaman di Magelang.
bukti B3A sampai dengan B3H adalah foto acara tali kasih HUT Polri tertanggal 1 Juli 2022. Kemudian bukti 4A dan bukti 4B adalah foto saksi Richard Eliezer melakukan sterilisasi kediaman Duren 3 nomor 46. Bukti B5 adalah foto almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat saat menyetrika baju di ruang tamu di kediaman Magelang pada tanggal 3 Juli. Kemudian bukti B6A sampai dengan B6B adalah tangkapan layar pesan WhatsApp saksi Kodir atau Dirianto dengan almarhum Joshua mengenai kondisi CCTV di kediaman Duren 3 nomor 46 tertanggal 17 Juni dan 19 Juni 2022. CCTV-nya rusak pada saat itu yang di dalam. Kemudian bukti B7 adalah foto aktivitas tes COVID-19 antigen yang dilakukan oleh saksi Daden kepada almarhum Joshua untuk SOP acara internal di kediaman Bangka pada bulan September 2020. Bukti B8 adalah foto aktivitas almarhum Joshua sebagai penanggung jawab perlengkapan kediaman rumah Bangka, Saguling dan Duren 3 tanggal 3 Mei 2021. Bukti B9A sampai dengan B9G adalah foto kedekatan antara Pak Ferdi Sambo dan Putri Candrawati bersama para ART dan ajudan di beberapa acara. Kemudian bukti B10 adalah foto saksi Daden bersama almarhum Joshua di sebuah tempat hiburan malam. Kemudian bukti B11A sampai dengan B11B adalah tangkapan layar video CCTV di kediaman rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2022 terkait dengan terdakwa Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Kemudian bukti B12 tangkapan layar video CCTV di Komplek Polri Duren 3 tertanggal 8 Juli 2022 berkaitan dengan Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Bukti B13 rekaman video perayaan ulang tahun Ferdi Sambo di kediaman Duren 3 tahun 2020. Kemudian bukti B14 rekaman video tali kasih HUT Polri tanggal 1 Juli 2022. Bukti B15 rekaman video perayaan HUT RI ke-75 keluarga Ferdi Sambo dan Putri Candrawati bersama dengan para ART dan ajudan. Bukti B16 rekaman video aktivitas isolasi mandiri saksi Daden bersama saudara Matius di kediaman Duren 3 nomor 46. Bukti B17 rekaman video aktivitas tes COVID-19 antigen yang dilakukan oleh terdakwa Ferdi Sambo kepada almarhum Joshua. Bukti B18 rekaman video aktivitas saksi Daden melakukan isolasi mandiri di kediaman Duren 3 nomor 46. Bukti B19 rekaman video perayaan ulang tahun perkawinan yang ke-22 Pak Ferdi Sambo dengan Bu Putri. Kemudian bukti B20 rekaman video kediaman di rumah Magelang. Bukti B21 rekaman video kediaman Saguling 3 nomor 29, ini rumah pribadi. Bukti B22 rekaman video rute perjalanan badminton dari Saguling 3 yang melewati Duren 3 nomor 46. Bukti B23 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang tata cara dan persyaratan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan laboratoris kriminalistik barang bukti kepada Laboratorium Forensik Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bukti B24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bukti B25 Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana atau whistleblower dan saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborators di dalam perkara tindak pidana tertentu. Bukti B26 Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang standar operasional prosedur penyelidikan pengamanan internal di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 8. Bukti B27 standar operasional prosedur penanganan COVID-19 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2020. Bukti B28A dan B28B risalah penyelesaian pengaduan Ferdi Sambo terhadap media cyber terasgorontalo.com tertanggal 11 Oktober 2022 dan putusan Dewan Pers tertanggal 7 Desember 2022. Kemudian
bukti B29 adalah satu bundel sejumlah berita hoax terkait dengan perkara Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati. Bukti B30, satu bundel berita perubahan keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Bukti B31, satu bundel rangkuman kinerja Propam di era kepemimpinan terdakwa Ferdi Sambo. Bukti B32, satu bundel putusan pengadilan terkait dengan kasus pasal 340, pasal 338 dan juga penerapan pasal 55 KUHP. Untuk bukti B32 kami mengajukan 4 keputusan, yaitu putusan dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso yang menegaskan dibutuhkannya motif dalam pembuktian. Kemudian dengan terdakwa Ratno Afriyadi bin Rapior, ini terkait dengan dibutuhkannya wajib dibuktikannya jangka waktu dan kondisi yang tenang bagi terdakwa dalam pembunuhan berencana. Kemudian putusan dengan terdakwa Rudianto terkait dengan wajibnya dibuktikan motif dalam perkara pembunuhan, khususnya pembunuhan berencana. Dan putusan atas nama Albert Benyamin Solihin terkait dengan diwajibkannya ada kesadaran bersama dalam penerapan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP khususnya turut serta. Kemudian ada bukti B33, satu rangkap BAP Richard Eliezer Pudihang Lumiu, print out tanggal 5 Agustus tahun 2022. Bukti B34, print out juga berita acara penolakan penandatanganan berita acara pemeriksaan tersangka Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Dan nomor 35, B35, surat pencabutan kuasa Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang diberikan kepada Silitonga and Tambunan Law Firm tertanggal 6 Agustus 2022. BAP tanggal 5 Agustus inilah dan beberapa turunannya yang kemudian diakui oleh Richard sebagai keterangan bohong pada saat itu. Demikian disampaikan Yang Mulia. Silakan. Dia juga. Baik, kami terima bukti-bukti yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Selanjutnya kita saudara masih memiliki, penasihat hukum masih memiliki 1 kali kesempatan lagi persidangan, yaitu hari Selasa yang akan datang. Para terdakwa silakan duduk di kursi. Izin Yang Mulia. Tadi kami serahkan 35 bukti, uraiannya akan kami sampaikan di pledoi dan juga beberapa tambahan bukti-bukti yang relevan untuk memperkuat pembelaan akan kami sampaikan di pledoi. Ya, terima kasih. silakan. Selanjutnya kita persidangan yang akan datang akan memeriksa berapa saksi atau ahli yang akan dihadirkan penasihat hukum. Rencana yang untuk tanggal 3 kami menghadirkan ahli dan meringankan masing-masing 1 yang mulia. Masing-masing 1. Baik, kita tunda pada hari Selasa yang akan datang dengan agenda pemeriksaan ahli atau saksi meringankan dari para terdakwa. Sidang nomor 796
Pit B 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo dan terdakwa Polri Duren 3 nomor 32 RT 5 RW 1 Pancoran Jakarta Selatan. Pada pokok-pokoknya di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi menjelaskan sekarang ini saksi merupakan pensiunan Polri sejak tahun 1993 dan saat ini menjabat sebagai Ketua RT 05 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, Komplek Polri Duren 3 sejak tahun 2012. Tugas dan tanggung jawab sehari-hari saksi adalah untuk mengurus administrasi warga mengenai kependudukan warga RT. Kemudian saksi menerangkan bahwa pada tempat saksi menjabat yakni Komplek Polri Duren 3 terdapat keamanan CCTV yang aktif selama 24 jam. Diketahui CCTV tersebut memiliki 2 DVR dengan masing-masing DVR memiliki 8 channel. 1 DVR digunakan untuk 8 channel, 1 DVR yang lain digunakan untuk 1 channel. Selanjutnya saksi menerangkan CCTV yang dipasangkan pada lingkungan Komplek Polri Duren 3 sejak sekitar tahun 2016 yang merupakan hasil dari inisiatif dan pendanaan swadaya warga sehingga CCTV tersebut merupakan milik warga. Perawatan CCTV tersebut juga dilakukan dengan pendanaan secara swadaya dengan penanggung jawab ketua RT yaitu saksi sendiri. Dapat saksi jelaskan bahwa letak DVR dan monitor CCTV terdapat pada pos Satpam. Adapun yang bertanggung jawab atau mengoperasikan CCTV tersebut adalah Satpam Komplek Polri Duren 3. Selanjutnya saksi menjelaskan bahwa titik pengambilan gambar CCTV pada Komplek Polri Duren 3 terdapat 9 dengan rincian titik pemasangan sebagai berikut. 1. Depan rumah nomor 52 yang mengarah ke depan pintu masuk Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 2. Depan rumah nomor 47 yang mengarah ke bawah Jalan Duren 3 Barat B. 3. Depan rumah nomor 12 yang mengarah ke pintu gerbang bawah Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. D. Depan rumah nomor 6 yang mengarah ke sisi kiri Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 5. Depan rumah komplek nomor 27 yang letaknya paling ujung dan pojok dekat makam kamera mengarah ke barat Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Depan rumah nomor 31 kamera mengarah ke Gang Buntu atau Gang Polwan dahulu. 7. Depan rumah nomor 41 mengarah ke gang menuju rumah Pak RT Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 8. Depan rumah nomor 30 mengarah ke pintu gerbang barat Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 9. Pas di gapura lapangan kamera mengarah ke gerbang barat samping rumah nomor 46 Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Kemudian saksi menjelaskan bahwa yang menjadi operator untuk CCTV tersebut adalah Satpam yang bertugas untuk menjaga keamanan di lingkungan Komplek Polri Duren 3. Selanjutnya saksi menjelaskan bahwa perawatan yang dilakukan di saat terdapat kerusakan pada CCTV, perawatan atau perbaikan terakhir yang dilakukan pada CCTV adalah pada Januari 2022 yang diakibatkan oleh sambaran petir. Saat itu telah dilakukan penggantian DVR menggunakan dana swadaya dari warga. Selanjutnya saksi menjelaskan pada tanggal 9 Juli 2022 saksi tidak mengetahui apapun menerima laporan mengenai penggantian CCTV Komplek Polri Duren 3 pada hari Senin setelah saksi mengetahui bahwa terdapat penembakan yang terjadi di Komplek Polri Duren 3 melalui berita di media. Kemudian saksi menghubungi Satpam yang melaksanakan piket pada tanggal 8 Juli 2022 yakni saksi Marjuki dan Satpam yang melaksanakan piket pada tanggal 9 Juli 2022 yakni saksi Zafar untuk menanyakan mengenai kejadian dan CCTV